Hujan deras menghantam kulitku seperti ribuan jarum. Setiap tetesnya lebih dingin dari yang sebelumnya. Aku berdiri di teras depan rumah yang seharusnya menjadi rumahku, tempat perlindungan suciku, menggedor pintu hingga buku-buku jariku pecah dan berdarah. Melalui kaca buram, aku bisa melihat siluet mereka berdua, Dimas, suamiku, dan Ibu Retno, ibunya, berdiri diam tak bergerak, memperhatikanku memohon. Tolong. Suaraku serak karena berteriak. Aku hamil. Aku membawa putrimu di dalam sini. Siluet suamiku berbalik lebih dulu, diikuti oleh ibunya. Lampu di ruang tamu padam, meninggalkanku dalam kegelapan total, hanya diterangi oleh kilat sesekali yang memperlihatkan sosokku yang basah kuyup dan gemetar. Saat itulah aku merasakannya. Kram pertama, sebuah lilitan tajam sebagai peringatan. Aku memegangi perutku yang buncit, merasakan putri kami menendang di bawah telapak tanganku, dan sesuatu di dalam diriku bukan hanya retak itu hancur berkeping-keping, menjadi jutaan serpihan yang tak akan pernah bisa disatukan kembali. Wanita yang mencintainya, yang mempercayainya, yang rela mati untuknya, wanita itu telah mati di teras itu, di tengah hujan yang membekukan. Tetapi seseorang yang lain telah lahir. Aku tidak mengetahuinya saat itu, tetapi pada saat yang sama, sebuah mobil sedan hitam berbelok ke jalan buntu kami. Di dalamnya ada seorang pria yang sudah 3 tahun tidak kuajak bicara. Seorang pria yang pernah berjanji akan menghancurkan siapapun yang menyakitiku. Pria yang kutinggalkan karena aku percaya telah menemukan sesuatu yang lebih aman, lebih lembut. Betapa salahnya aku. Saat lampu depan mobil menembus tirai hujan dan menyinari tubuhku yang hancur, tergeletak di anak tangga depan, berdarah dan gemetar, aku mendongak dan bertemu dengan mata yang sedingin kematian. "Halo, Kirana," katanya, suaranya selembut sutra dan setajam silet. "Katakan pada abang siapa yang melakukan ini padamu. Dan semoga Tuhan mengampuni jiwa mereka." Aku menceritakan segalanya padanya. Apa yang terjadi setelah itu, apa yang kami lakukan pada mereka, membuatku terjaga di malam hari. Bukan karena rasa bersalah, tetapi karena kepuasan yang luar biasa. Tapi aku melompat terlalu jauh. Kau harus mengerti bagaimana aku sampai di titik ini. Kau harus mengerti apa yang mereka ambil dariku sebelum aku memberitahumu apa yang kuambil dari mereka. Ini adalah kisah tentang bagaimana aku kehilangan segalanya, dan bagaimana aku memastikan mereka kehilangan jauh lebih banyak. 6 bulan sebelumnya, aku percaya aku sedang menjalani dongeng. Namaku Kirana, usiaku 28 tahun, hamil 4 bulan, dan menikah dengan pria yang sempurna untukku, Dimas Prakoso. Ya Tuhan, bahkan namanya terdengar seperti keluar dari novel roman. Dia tinggi, dengan rambut coklat muda dan mata abu-abu lembut yang selalu berkerut di sudutnya saat dia tersenyum padaku. Ketika kami bertemu 2 tahun sebelumnya di sebuah kafe di daerah Kemang, aku jatuh cinta pada pandangan pertama. Seharusnya aku lebih tahu. Aku datang dari nol. Panti asuhan, keluarga angkat kisah sedih yang biasa. Tidak ada keluarga, tidak ada jaring pengaman, tidak ada yang memperingatkanku tentang pria seperti Dimas, atau wanita seperti ibunya. Aku hanya punya satu orang di dunia yang benar-benar seperti keluarga, Bima Nugraha. Kami bukan saudara sedarah, tetapi kami dibesarkan di panti asuhan yang sama sejak aku berusia 7 tahun dan dia 12. Bima adalah anak laki-laki yang mengajariku cara berkelahi, cara bertahan hidup, cara agar tidak pernah membiarkan siapapun melihatku menangis. Ketika dia berusia 18 tahun dan harus meninggalkan panti, dia mencium keningku dan berjanji, "Abang akan membangun sebuah kerajaan, Kirana. Dan begitu abang berhasil, kau tidak akan pernah kekurangan apapun lagi." Aku mempercayainya, karena Bima tidak pernah berbohong. Tetapi kerajaannya, ketika terbentuk, dibangun di atas fondasi yang tidak bisa kuterima. Pencucian uang, perjudian ilegal, hal-hal yang tidak pernah dia jelaskan secara rinci, tetapi aku tidak cukup naif untuk tidak mengetahuinya. Ketika dia menemukanku pada usia 25 tahun dan menawariku tempat di dunianya, aku menolak. "Aku ingin sesuatu yang bersih," kataku padanya. "Sesuatu yang normal. Kehidupan yang nyata." Dia menatapku dengan mata biru esnya yang telah melihat terlalu banyak, terlalu cepat, dan mengangguk perlahan. "Jika itu yang kau inginkan. Tapi, Kirana, ketika dunia normal menunjukkan warna aslinya padamu, ketika dunia itu mengunyahmu dan memuntahkanmu, telepon abang. Apapun itu, kapanpun itu, aku berjanji akan melakukannya, tetapi tidak pernah berpikir aku perlu melakukannya." Lalu aku bertemu Dimas. Dengan pekerjaannya yang normal sebagai perwakilan farmasi,
Rumahnya yang besar di kompleks perumahan di Bintaro, kehidupannya yang normal, dia adalah segala yang bukan Bima, lembut, aman, biasa. Ketika dia melamarku setelah 6 bulan berpacaran, aku berkata ya tanpa ragu. Aku hamil setahun kemudian dan berpikir aku akhirnya menemukan keluarga yang selalu kuimpikan. Tetapi ada retakan dalam gambaran sempurnaku, Ibu Retno, Ibu Dimas. Dia seorang janda yang membesarkannya sendirian setelah ayah Dimas meninggal ketika dia berusia 10 tahun. Dia tinggal di paviliun di properti yang sama dengan kami Dimas yang bersikeras, dan aku tidak keberatan. Wanita macam apa yang menolak ibu mertuanya? Tetapi sejak aku pindah ke rumah ini, aku merasakan tatapannya, menghakimi, menganggapku tidak cukup baik. Dia hanya butuh waktu untuk terbiasa denganmu, sayang, kata Dimas, mencium pelipisku. Kau wanita pertama yang kubawa pulang. Ibu hanya protektif. Protektif adalah kata yang terlalu ringan. Ibu Retno mengkritik segalanya, cara aku membersihkan rumah salah, cara aku memasak tidak seperti yang disukai Dimas, cara aku berpakaian terlalu menggoda, terlalu santai, terlalu berlebihan segalanya. Ketika aku hamil, itu menjadi lebih buruk. Kau harus lebih berhati-hati dengan cucuku, katanya, menatap perutku seolah-olah itu miliknya. Jangan minum kopi, jangan stres, kau seharusnya tidak bekerja dalam kondisimu. Anaknya perempuan? Kataku pelan. Hasil USG menunjukkan begitu. Alat-alat itu bisa salah sepanjang waktu, balasnya. Aku tahu ini laki-laki. Seorang ibu tahu. Aku bekerja sebagai desainer grafis lepas dari rumah, yang memberiku fleksibilitas tetapi juga berarti aku selalu ada di sana, di bawah pengawasannya yang cermat. Dimas bepergian untuk bekerja 3 minggu setiap bulan, meninggalkanku sendirian dengan komentar pedas Ibu Retno, kunci rumah kami yang dia gunakan dengan bebas, caranya menata ulang dapurku, dan ceramahnya tentang ketidaklayakanku. Tapi aku menahannya, karena aku mencintai Dimas, dan karena setiap kali dia pulang, dia membuatku merasa dicintai. Dia akan membawakanku bunga, memijat kakiku yang bengkak, berbisik pada putri kami di dalam perutku betapa dia mencintainya. Aku benar-benar buta. Awal dari akhir dimulai 3 minggu, sebelum malam yang mengerikan itu. Dimas kembali dari perjalanan bisnis ke Surabaya, dan ada sesuatu yang berubah. Dia murung, jauh. Dia berhenti menyentuhku, berhenti bertanya tentang bayi itu, berhenti menatap mataku. Apakah kamu baik-baik saja? Tanyaku suatu malam saat kami berbaring di tempat tidur, jarak di antara kami selebar lautan. Aku baik-baik saja, katanya. Hanya lelah. Stres karena pekerjaan. Tetapi aku memperhatikan hal-hal lain. Panggilan telepon yang diterima dengan berbisik di garasi, caranya memalingkan ponsel dariku saat mengetik. Aroma parfum di kerah bajunya aroma bunga yang mahal, tidak seperti lavender sederhana yang kugunakan. Ketika aku menyinggung hal ini pada Ibu Retno, berharap dia akan mengatakan aku berlebihan, dia memberiku tatapan yang tidak bisa kubaca. Dimas adalah pria yang baik dengan pekerjaan yang menuntut, katanya dingin, mungkin jika kau berusaha lebih keras untuk menjaga penampilanmu, dia tidak akan begitu jauh. Kehamilan bukanlah alasan untuk melepaskan diri. Aku melihat tubuhku sendiri perut tempat putri kami tumbuh, pergelangan kakiku yang bengkak, kelelahan yang terukir di wajahku. Aku tidak pernah merasa sejelek atau sesendiri ini. Akhir pekan itu, aku melakukan sesuatu yang tidak kubanggakan. Aku memeriksa ponsel Dimas saat dia mandi. Apa yang kutemukan membuat darahku membeku. Ratusan pesan ke kontak yang hanya disimpan sebagai es. Aku tidak bisa berhenti memikirkan Surabaya. Istriku mulai curiga. Kita harus lebih berhati-hati. Berharap aku bisa bangun di sebelahmu, bukan dia. Tidak akan lama lagi, aku janji. Hanya perlu membereskan beberapa hal. Pintu kamar mandi terbuka, uap mengepul keluar. Dimas muncul, handuk melilit pinggangnya, dan membeku saat melihatku memegang ponselnya. Apa yang kau lakukan? Suaranya tajam dan berbahaya. Siska? Tanganku gemetar begitu hebat hingga aku hampir menjatuhkan ponselnya. Sejenak, dia hanya menatapku. Lalu wajahnya berubah menjadi sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Dingin, keras, kejam. Kau mengintip ponselku. Kau selingkuh dariku. Aku sedang mengandung anakmu. Jangan mendramatisir, Kirana. Dia merebut ponsel dari tanganku. Itu hanya beberapa pesan. Hanya pesan? Kau bilang kau ingin bangun di sebelahnya, bukan aku? Dan bisakah kau menyalahkanku? Kata-kata itu keluar begitu saja, seolah-olah dia sedang mendiskusikan cuaca.
Lihat dirimu. Berat badanmu naik 10 kilo, kau menangis sepanjang waktu, kau lelah jam 8 malam. Menyenangkan saat berkencan denganmu, tapi ini, dia menunjuk ke tubuh hamiku dengan jijik, ini bukan yang aku daftarkan. Rasanya seperti ditampar. Aku sedang mengandung putrimu, benarkah? Dia memiringkan kepalanya, dan aku melihat kekejaman menari di mata abu-abu yang pernah kucintai. Bagaimana aku bisa yakin? Kau datang dari nol? Kirana, tidak ada keluarga, tidak ada masa lalu. Bagaimana aku tahu kau tidak tidur dengan sembarang orang untuk mencari nafkah? Tuduhan itu begitu tidak masuk akal, begitu tidak berdasar, hingga aku tertawa-tawa yang pecah dan histeris. Aku tidak pernah bersama siapapun selain kau. Kau tahu itu. Kau yang pertama. Itu yang kau katakan, cibirnya. Tapi wanita itu pembohong. Dimas, tolong. Aku mengulurkan tangan untuk menyentuhnya, tetapi dia mundur seolah sentuhanku akan menajiskannya. Ada apa? Ini bukan dirimu. Apakah ini hormon kehamilan? Apakah kau takut? Kita bisa membicarakan ini. Kita bisa. Aku tidak mau bicara. Aku ingin kau menjauhi urusan pribadiku. Dia mengambil kuncinya dan pergi, meninggalkanku gemetar dan menangis di kamar tidur kami, kedua tangan memeluk perutku secara protektif. Seharusnya aku menelepon Bima saat itu juga. Tapi aku masih berharap bahwa ini hanya kegilaan sementara, bahwa Dimasku akan kembali, bahwa keluarga kami akan berhasil melewatinya. Betapa bodohnya aku. 2 minggu berikutnya adalah perang psikologis, meskipun aku tidak menyadarinya saat itu. Dimas mulai pulang semakin larut. Dia berhenti tidur di ranjang kami, mengklaim kamar tamu lebih tenang. Dia berhenti bertanya tentang janji temu dokterku. Dia berhenti peduli ketika aku memberitahunya putri kami sehat dan sedang tumbuh. Tetapi yang terburuk adalah Ibu Retno. Dia meningkatkan kritiknya menjadi kekejaman. Dia mengatakan aku terlalu bodoh untuk menjadi seorang ibu, bahwa aku akan merusak cucunya dengan gen orang miskinku, bahwa Dimas pantas mendapatkan yang lebih baik daripada sampah panti asuhan. Setidaknya saat bersama Siska, dia bersama seseorang yang berkelas. Katanya suatu sore saat aku mencoba makan siang, tanganku gemetar karena marah dan patah hati. Siska? Jadi kau tahu tentang dia? Ibu Retno tersenyum, senyum yang lambat dan beracun. Tentu saja. Aku yang memperkenalkan mereka. Dia putri bos Dimas. Aku berpendidikan, berkelas, dari keluarga baik-baik, segala yang bukan dirimu. Potongan-potongan teka-teki itu menyatu. Ini bukan hanya perselingkuhan, ini adalah sebuah rencana. Kau mencoba memisahkan kami, bisikku. Aku mencoba menyelamatkan putraku dari kesalahannya. Kau adalah selingan, pengalihan perhatian yang menyenangkan. Tapi sekarang kau menjadi beban, dan bayi itu, dia menatap perutku dengan ekspresi yang mendekati jijik. Dimas bahkan tidak menginginkannya. Dia ingin kau menggugurkannya. Tapi kau menolak. Kau menjebaknya. Itu tidak benar. Dia bilang dia ingin sebuah keluarga. Dia mengatakan apa yang perlu dia katakan untuk membuatmu diam. Pria memang begitu. Dia mencondongkan tubuhnya, napasnya berbau asam. Begini yang akan terjadi, Kirana. Kau akan pergi, kau akan menghilang kembali ke selokan tempat kau merangkak keluar. Kau akan membesarkan bayi itu sendirian, dan kau tidak akan meminta 1 rupiah pun dari Dimas. Kami menikah. Dia memiliki kewajiban hukum, yang akan dilawan oleh pengacaranya dengan sekuat tenaga. Kau menandatangani perjanjian pranikah, ingat? Dan di dalamnya ada klausul perselingkuhan yang sangat menarik. Senyumnya melebar. Jika kau terbukti selingkuh, kau tidak akan mendapatkan apa-apa? Bukan rumah? Bukan tunjangan? Bukan apa-apa? Aku tidak selingkuh. Bisakah kau membuktikannya? Karena aku punya seorang pemuda menawan yang siap bersaksi bahwa kalian berselingkuh. Dia punya foto, tanggal, kwitansi hotel, semuanya direkayasa, tentu saja, tapi sangat meyakinkan. Pengacara Dimas sangat teliti. Aku menatap wanita ini, wanita yang telah kucoba untuk kusenangkan, dan melihat kejahatan murni balas menatapku. Kenapa? Suaraku bergetar. Apa yang telah kulakukan padamu? Keberadaanmu. Kau menyelinap masuk ke dalam kehidupan putraku dengan kisah sedihmu, dengan mata besarmu dan keputusasaanmu yang menyedihkan untuk memiliki sebuah keluarga. Kau tidak cukup baik untuknya. Tidak pernah. Dia meninggalkanku duduk di meja dengan makan siang yang tak tersentuh, seluruh duniaku runtuh di sekitarku. Malam itu, aku mencoba berbicara dengan Dimas lagi. Aku menunggunya,
mengenakan gaun yang pernah dia katakan favoritnya, menata rambut dan riasanku untuk menyembunyikan kelelahan dan noda air mata. Dia pulang tengah malam, berbau parfum dan anggur. Kita perlu bicara, kataku. Dia bahkan tidak melihatku. Aku lelah. Dimas, tolong. Ibumu hari ini? Dia mengatakan beberapa hal-hal buruk. Tentang aku harus pergi. Tentang merekayasa perselingkuhan. Mungkin kau memang harus pergi. Dia akhirnya menatapku, dan matanya kosong dari segala sesuatu yang menyerupai cinta. Ini tidak berhasil, Kirana. Kau tidak bahagia, aku tidak bahagia. Mari kita akhiri ini sebelum menjadi lebih berantakan. Aku hamil. Ya? Kau terus mengatakan itu. Seolah-olah itu mengubah segalanya. Dia mulai berjalan menuju tangga. Aku akan meminta pengacaraku menyusun surat pisah ranjang. Kau bisa mengambil mobil. Itu sudah cukup murah hati, mengingat perjanjian pranikah. Aku tidak akan meninggalkan rumahku. Aku tidak akan meninggalkanmu. Dia berbalik, dan sesuatu berkelebat di wajahnya kejengkelan, mungkin perhitungan. Tetaplah kalau begitu, dan lihat apa yang akan terjadi padamu. Ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuat darahku membeku, tetapi aku terlalu lelah, terlalu patah hati, terlalu hamil untuk memprosesnya. Aku tidur sendirian dan menangis sampai mual. Aku tidak mengetahuinya saat itu, tetapi perangkap telah dipasang. Aku hanya belum menginjaknya. Itu terjadi pada hari Selasa. Aku ingat karena hari Selasa adalah hari pengambilan sampah, dan aku telah menyeretong sampah ke pinggir jalan pagi itu, meskipun punggungku protes dan perutku membuat segalanya menjadi sulit. Saat itu bulan Oktober, dan udaranya menjadi dingin dan lembab jenis kelembapan yang meresap ke dalam tulang dan membuatmu pegal. Dimas sudah di rumah selama 2 hari, yang tidak biasa. Dia bekerja dari kamar tamu, nyaris tidak berbicara denganku, memperlakukanku lebih seperti teman serumah yang canggung daripada istrinya. Ibu Retno datang setiap hari, dan mereka berdua akan berbicara dengan suara berbisik yang berhenti begitu aku memasuki ruangan. Seharusnya aku tahu ada sesuatu yang akan terjadi. Aku bisa merasakannya di udara, tebal dan berat seperti awan hujan yang berkumpul di luar. Sekitar pukul 6 sore, aku sedang membuat makan malam sop ayam, sesuatu yang mudah yang tidak akan mengganggu perutku yang sensitif karena kehamilan. Dimas masuk ke dapur, dan aku merasakan sedikit harapan ketika dia benar-benar menatapku. Kita perlu bicara, katanya. 4 kata itu. Aku telah mengatakannya padanya berkali-kali dalam beberapa minggu terakhir, memohon komunikasi, koneksi, semacam penjelasan tentang bagaimana kita sampai di sini. Sekarang dia yang mengatakannya padaku, dan aku tahu begitu saja bahwa aku tidak akan menyukai apa yang akan datang. Oke. Aku mematikan kompor, mengeringkan tanganku di celemek, dan mengikutinya ke ruang tamu. Ibu Retno sudah ada di sana, duduk di kursi berlengan seperti seorang ratu di atas tahtanya. Kenapa ibumu ada di sini? Tanyaku. Ibu berhak mendengar ini juga. Dimas duduk di sofa tetapi tidak mengundangku untuk duduk. Aku tetap berdiri, tangan secara naluriah diletakkan di atas perutku. Putri kami sedang menendang, seolah-olah dia bisa merasakan kegelisahanku. Aku mau cerai. Kata-kata itu menggantung di udara. Aku tahu itu akan datang. Aku bisa merasakannya membangun selama berminggu-minggu. Tetapi mendengarnya diucapkan dengan lantang masih terasa seperti pukulan di perut. Tidak, suaraku kecil, seperti anak kecil. Tidak bisakah kita memperbaikinya? Pergi ke konseling pernikahan? Aku tidak mau memperbaikinya. Aku tidak mencintaimu lagi, Kirana. Aku tidak yakin aku pernah mencintaimu. Dia mengatakannya dengan santai, seolah-olah kami sedang mendiskusikan apa yang akan kami makan untuk makan malam. Kau nyaman. Terjangkau. Perawatan rendah. Perawatan rendah? Aku mengulangi. Bingung. Tidak banyak menuntut. Mudah berterima kasih. Kau datang dari nol, jadi kupikir kau akan bersyukur atas apa yang kuberikan padamu. Tapi ternyata kau sama menuntutnya dengan wanita lain. Bahkan lebih, dengan kebutuhan emosionalmu dan kebutuhan akan validasi yang konstan. Ibu Retno mendengus setuju, dan aku merasakan gelombang kebencian murni yang tak tercampur untuk pertama kalinya dalam hidupku. Aku sedang mengandung putrimu, kataku, suaraku mengeras. Kau tidak bisa begitu saja pergi. Aku bisa dan aku akan. Dan aku akan mendapatkan rumah ini, sesuai perjanjian pranikah, karena kau menolak untuk pergi. Dan karena ada bukti perselingkuhanmu, tidak ada bukti. Karena aku tidak pernah selingkuh.
Katakan itu pada hakim. Dia mengeluarkan ponselnya, mengetuk beberapa kali, dan menunjukkannya padaku. Foto-foto diriku dengan seorang pria yang belum pernah kulihat sebelumnya dalam hidupku. Minum kopi, berjalan di taman. Satu di mana aku memasuki sebuah hotel. Dengan dia mengikuti beberapa menit kemudian. Itu direkayasa jika kau melihat lebih dekat, kau bisa tahu tapi cukup meyakinkan pada pandangan pertama. Itu tidak nyata, bisikku. Itu palsu, dan kau tahu itu. Buktikan. Karena namanya, dia siap bersaksi tentang hubungan kita. Dia akan mengatakan itu telah berlangsung selama berbulan-bulan. Bahwa bayi itu bahkan mungkin miliknya. Ruangan itu berputar. Aku memegang bagian belakang kursi untuk menstabilkan diri. Kenapa kau melakukan ini? Untuk pertama kalinya, Dimas menunjukkan emosi yang nyata. Kejengkelan. Karena kau tidak pergi dengan mudah seperti yang seharusnya. Kau seharusnya patah hati karena perselingkuhanku dan lari dengan ekor di antara kedua kakimu. Tapi kau tetap tinggal, menangis dan memohon dan membuat segalanya menjadi berantakan. Aku tinggal karena aku mencintaimu. Karena kita sudah menikah? Ya, aku tidak mencintaimu. Aku mencintai Siska. Aku akan menikahinya begitu perceraian kita selesai. Dia juga hamil, sebenarnya. Tanggal kelahirannya hampir sama denganmu, tapi bayinya itu bayi yang aku inginkan. Kekejamannya membuatku terengah-engah. Ini bukan pria yang kunikahi. Dia adalah orang asing di wajahnya. Kau harus berkemas dan pergi sebelum pagi, kata Ibu Retno, berdiri. Kami sudah cukup bersabar denganmu. Ini juga rumahku. Sebenarnya, ini rumah Dimas. Hanya namanya yang ada di akta. Kau tidak punya hak hukum untuk berada di sini, senyumnya penuh kemenangan. Kau tidak punya apa-apa, Kirana. Tidak ada rumah, tidak ada suami, tidak ada keluarga untuk berpaling, kau sendirian. Seperti dulu, seperti yang seharusnya. Sesuatu di dalam diriku putus. Aku menerjangnya, tanganku meraih lehernya, siap untuk menghapus senyum itu dari wajahnya secara permanen. Tapi Dimas menangkapku, jari-jarinya mencengkeram lenganku dengan menyakitkan, dan melemparkanku ke belakang. Aku tersandung. Perut hamiku membuatku kehilangan keseimbangan, dan aku jatuh dengan keras menimpa meja kopi. Rasa sakit yang tajam dan mengerikan meledak di sisiku. Jangan sentuh ibuku. Dimas menggeram, berdiri di atasku seolah-olah aku adalah sampah. Aku berjuang untuk berdiri, memegangi sisiku, dengan panik memeriksa apakah ada darah, air ketuban, tanda apapun bahwa aku telah menyakiti bayiku. Putriku menendang, keras dan marah, dan aku hampir menangis karena lega. Aku tidak akan kemana-mana. Telepon pengacaramu. Tunjukkan foto palsumu. Lakukan apapun yang kau mau. Aku tidak akan pergi. Dimas dan Ibu Retno saling pandang, lalu dia mengangkat bahu. Terserah. Tapi tidak ada lagi kesopanan. Dia mencengkeram lenganku lagi, menyeretku ke pintu depan. Aku melawannya, berteriak, mencakarnya, tetapi dia jauh lebih kuat. Dia membuka pintu, dan hujan Oktober yang dingin menerpa kami, membasahi kami berdua dalam sekejap. Dimas, tolong. Dia melemparkanku ke teras. Aku jatuh dengan keras di tangan dan lututku, telapak tanganku tergores beton kasar. Sebelum aku bisa bangkit, aku mendengar suara kunci pintu berbunyi. Aku melompat dan menggedor pintu. Biarkan aku masuk, biarkan aku masuk. Melalui kaca buram, aku bisa melihat mereka berdua, berdiri di sana, memperhatikanku. Tolong. Aku menjerit. Suaraku serak. Aku tidak punya ponsel. Tidak ada kunci. Tidak ada apa-apa. Hujan mulai turun lebih deras, membasahi sweater tipis dan leggingku dalam hitungan detik. Suhu mungkin sekitar 25 derajat, mungkin lebih rendah karena angin. Aku menggigil hebat, gigiku bergemeletuk begitu keras hingga aku menggigit lidahku dan merasakan darah. Dimas, tolong. Pikirkan bayinya. Putri kamu. Dia berbalik. Ibu Retno tinggal sejenak lebih lama, dan bahkan melalui kaca yang terdistorsi, aku bisa melihat senyumnya. Lalu lampu ruang tamu padam, menjerumuskanku ke dalam kegelapan. Aku tidak tahu berapa lama aku berdiri di sana menggedor pintu. Menit, jam. Waktu tidak lagi relevan, hanya rasa dingin yang merayap ke tulang-tulangku dan keputusasaan yang tumbuh di dadaku yang menjadi ukuran waktu. Kompleks itu sepi. Rumah kami berada di atas lahan seluas hampir setengah hektar, cukup jauh dari tetangga, sehingga tidak ada yang bisa mendengar teriakanku. Hujan turun dengan lebat sekarang,
dan kilat menyambar, diikuti oleh guntur yang membuat seluruh tubuhku bergetar. Aku basah kuyup, gemetar begitu hebat hingga aku nyaris tidak bisa berdiri. Tanganku berdarah karena menggedor pintu, lututku lecet karena jatuh. Tetapi lebih buruk dari rasa sakit fisik adalah kehancuran emosional. Ini adalah pria yang kucintai, pria yang kunikahi, pria yang sedang mengandung anaknya, dan dia telah membuangku ke dalam badai seolah-olah aku adalah sampah. Aku terhuyung-huyung menuruni tangga teras, berpikir mungkin aku bisa memecahkan jendela. Tetapi semua jendela lantai bawah terkunci, dan aku tidak punya kekuatan untuk memecahkannya. Aku mencoba keypad di pintu garasi. Mereka telah mengubah kodenya. Aku mencoba pintu belakang. Itu juga terkunci. Mereka telah merencanakan ini. Setiap jalan keluar, setiap jalan masuk, setiap kemungkinan rute kembali ke dalam mereka telah menutupnya. Akhirnya, aku kembali ke teras depan, meringkuk di dekat pintu, mencoba menghemat sedikit sisa panas tubuhku. Putriku menendang dengan panik di dalam, gelisah karena detak jantungku yang meningkat dan suhu tubuhku yang menurun. Aku melingkarkan lenganku di sekitar perutku. Menangis, meminta maaf, maafkan ibu. Sayang, maaf, ibu akan memperbaikinya. Kita akan baik-baik saja. Tapi aku tidak tahu bagaimana caranya. Aku tidak punya ponsel, tidak ada dompet, tidak ada kunci, tidak ada jaket. Tetangga terdekat hampir setengah kilometer jauhnya, dan aku tidak yakin bisa berjalan sejauh itu dalam kondisiku. Dan bahkan jika aku bisa, apa yang akan kukatakan pada mereka? Suamiku mengunciku di luar. Mereka mungkin akan menyuruhku untuk menyelesaikannya dengannya. Masalah rumah tangga? Bukan urusan mereka. Saat itulah aku merasakannya. Kram dimulai di perut bagian bawahku, rasa sesak yang membuatku terkesiap. Awalnya, kupikir itu karena dingin atau stres. Tapi kemudian itu terjadi lagi, lebih kuat, dan aku merasakan sesuatu yang hangat mengalir di pahaku. Tidak, bisikku. Tolong, jangan. Aku menyelipkan tanganku di antara kakiku, dan mengangkatnya di bawah cahaya lampu teras. Darah. Tidak banyak, tapi cukup. Cukup untuk mengirimkan gelombang teror murni ke seluruh tubuhku. Dimas, aku menggedor pintu lagi, lebih keras, tanganku yang berlumuran darah meninggalkan bekas di pintu kayu yang dicat putih. Dimas, ada yang salah. Bayinya, tolong, tidak ada. Tidak ada jawaban. Rumah itu tetap gelap dan sunyi. Aku akan kehilangannya. Aku akan kehilangan putriku di teras ini, di tengah hujan, sendirian, sementara suami dan ibunya duduk di dalam mendengarkanku memohon. Kram datang lagi, lebih tajam kali ini, dan aku membungkuk, berteriak kesakitan. Ini tidak bisa terjadi. Aku baru hamil 6 bulan? Dia terlalu kecil. Terlalu dini. Jika aku melahirkan sekarang, dia tidak akan selamat. Tolong. Aku tidak tahu lagi kepada siapa aku berbicara. Tuhan. Alam semesta. Siapapun yang mungkin mendengarkan. Tolong jangan ambil bayiku. Dia satu-satunya yang kumiliki. Tolong, kram lagi, dan lebih banyak darah. Aku bisa merasakannya sekarang, hangat dibandingkan dengan hujan yang dingin, meresap melalui leggingku. Aku butuh rumah sakit, aku butuh bantuan. Aku butuh. Bima. Kata-katanya dari 3 tahun lalu bergema di kepalaku. Ketika dunia normal menunjukkan warna aslinya padamu, ketika dunia itu mengunyahmu dan memuntahkanmu telepon abang. Apapun itu, kapanpun itu, tapi aku tidak punya telepon. Aku tidak bisa menelepon siapapun. Aku akan mati di sini. Atau bayiku? Atau kami berdua. Aku ambruk di anak tangga teras, hujan menghantamku seperti hukuman. Rasa dingin membuatku mengantuk, yang sebagian dari otakku kenali sebagai bahaya. Hipotermia. Aku mengalami hipotermia. Aku memejamkan mata, melingkarkan lenganku di perutku, dan berdoa untuk keajaiban yang tidak kupercaya akan datang. Dan kemudian aku melihat lampu depan. Awalnya, kupikir aku berhalusinasi. Cahaya menembus tirai hujan seperti sayap malaikat, terlalu terang untuk menjadi nyata. Sebuah mobil berbelok ke jalan masuk kami, sebuah sedan hitam ramping yang terlihat lebih mahal daripada yang bisa kuhasilkan dalam 5 tahun. Mobil itu berhenti di pinggir jalan. Pintu pengemudi terbuka, dan Bima Nugraha melangkah keluar ke dalam hujan. Dia tampak sama, tidak berubah. Tinggi dan ramping, semua sudut tajam dan kekerasan yang terkendali. Rambut gelapnya lebih panjang, diikat ke belakang,
yang menonjolkan tulang pipinya yang tajam dan mata biru yang melihat segalanya. Dia mengenakan setelan hitam mahal yang basah kuyup, tetapi dia sepertinya tidak peduli. Dia melihatku, meringkuk di teras, berdarah, gemetar, hancur, dan wajahnya berubah menjadi topeng yang menakutkan. Kirana. Namaku adalah geraman, nyaris tidak manusiawi. Dia melintasi jarak di antara kami dalam langkah-langkah cepat, melepaskan jasnya saat berjalan. Dalam hitungan detik, dia berlutut di sampingku, menyelimuti bahuku dengan jasnya. Jas itu masih hangat dari tubuhnya, dan aku terisak saat kehangatan itu menyentuhku setelah begitu lama kedinginan. Siapa yang melakukan ini padamu? Tangannya lembut saat menyentuh wajah dan lenganku, memeriksa luka, tetapi suaranya adalah janji pembunuhan. Bima. Aku nyaris tidak bisa membentuk kata-kata karena gigiku yang bergemeletup. Bagaimana kau di sini? Abang memasang peringatan. Namamu, alamatmu. Salah satu orangku melihat ambulans dikirim ke sini 2 jam yang lalu dibatalkan. Abang datang untuk memeriksa, pandangannya turun ke perutku, ke darah di kakiku, dan rahangnya mengatuk begitu keras hingga aku bisa mendengarnya. Aku 6 bulan. Berdarah. Kram, abang akan membawamu ke rumah sakit. Sekarang. Dia mulai mengangkatku, tetapi aku mencengkeram lengannya. Bima, tunggu. Dimas. Ibunya. Mereka melakukan ini. Mereka meninggalkanku di luar. Mereka ingin aku keguguran. Sejenak, dia berdiri diam. Lalu dia melihat ke rumah, jendela yang gelap, pintu yang tertutup dengan noda tangan berdarahku. Mereka di dalam? Suaranya lembut, mematikan. Ya, tapi, bayinya dulu. Urus mereka nanti. Dia mengangkatku ke dalam pelukannya seolah aku tidak berbobot, memelukku erat di dadanya. Rasa dingin telah membuatku begitu lemah sehingga aku bahkan tidak bisa protes. Abang di sini, Kirana. Tidak akan ada yang menyakitimu lagi. Dia membawaku ke mobilnya, dengan hati-hati menempatkanku di kursi belakang. Dalam hitungan detik, dia menyalakan pemanas hingga maksimal dan menyelimutiku dengan selimut yang diambilnya dari bagasi. Lalu dia duduk di belakang kemudi dan melaju kencang menembus hujan, menuju rumah sakit. Aku sadar dan tidak sadar selama perjalanan, tetapi aku mengingat beberapa potongan gambar. Bima berbicara di telepon dalam bahasa Indonesia yang cepat dan singkat dengan seseorang. Matanya bertemu denganku di kaca spion, sesuatu di dalamnya yang menghibur sekaligus menakutkan. Tangannya meraih ke belakang untuk meremas tanganku ketika kram lain menghantam dan aku berteriak. Tetap bersama abang, Kirana. Sebentar lagi, kami sampai di unit gawat darurat dalam 15 menit perjalanan yang seharusnya memakan waktu 30 menit. Bima menggendongku masuk, dan tiba-tiba ada dokter dan perawat di mana-mana, tangan-tangan menyentuhku, suara-suara mengajukan pertanyaan. Sebuah berangkar muncul di bawahku. Anda ayah bayinya? Seorang perawat bertanya pada Bima. Bukan. Tangannya ada di bahuku, hangat dan menenangkan. Tapi saya keluarganya. Saya satu-satunya yang dia punya. Pak, Anda harus menunggu di luar. Saya tidak akan meninggalkannya. Ada sesuatu dalam suaranya yang membuat perawat itu mundur selangkah. Anda bisa tinggal sampai kami menstabilkannya. Aku dilarikan ke ruang pemeriksaan. Pakaian basahku digunting, monitor dipasang, tanda-tanda vital diambil. Kram lain menghantam, dan aku menjerit, yakin aku akan kehilangannya. Detak jantung bayi kuat, kata seorang dokter wanita, meletakkan tangan di perutku, 130 denyut per menit. Itu bagus. Anda belum benar-benar persalinan. Ini kontraksi akibat stres. Kapan pendarahan dimulai? Mungkin 1 jam yang lalu? Aku tidak tahu. Waktu tidak berarti lagi. Anda berada di luar, di udara dingin? Berapa lama? Aku tidak tahu. 2 jam. Mungkin lebih. Wajah dokter itu muram, tetapi dia tidak berkomentar. Aku menjalani USG, pemeriksaan serviks, tes darah. Setiap detik terasa seperti selamanya, menunggu untuk mengetahui apakah putriku akan selamat. Akhirnya, setelah terasa seperti berjam-jam tetapi mungkin hanya 30 menit, dokter memberikan putusannya. Anda aman. Bayi Anda aman. Pendarahan itu disebabkan oleh iritasi serviks stres dan dingin menyebabkan pelepasan plasenta kecil. Tetapi tidak ada yang serius. Suhu tubuh Anda sangat rendah, dan Anda dehidrasi serta kelelahan, tetapi kami bisa mengatasinya. Kami akan menahan Anda semalam untuk observasi, memberikan cairan hangat, memastikan kontraksi itu berhenti.
Tapi putri Anda adalah seorang pejuang. Dia bertahan, aku menangis, tangisan yang benar-benar lega, isak tangis yang begitu kuat hingga menyakitkan. Tangan Bima menemukan tanganku dan meremasnya. Lihat, sama seperti ibunya, keras kepala, aku dipindahkan ke kamar pribadi, yang pasti diatur oleh Bima, dan dipasangi infus serta monitor. Cairan hangat dan selimut listrik perlahan-lahan mengembalikan suhu tubuhku menjadi normal. Kontraksi menjadi semakin jarang dan kemudian berhenti. Detak jantung putriku tetap kuat dan stabil di monitor. Aku akan baik-baik saja. Kami akan baik-baik saja. Ketika para dokter meninggalkan kami sendirian, Bima menarik kursi ke samping tempat tidurku. Di bawah cahaya terang rumah sakit, aku bisa melihat detail yang kulewatkan sebelumnya. Jam tangan mahal, setelan yang dibuat khusus, kekerasan di matanya yang tidak ada di sana saat kami masih anak-anak. Ceritakan semuanya, katanya pelan, jadi aku melakukannya. Aku bercerita tentang pertemuan dengan Dimas, romansa kilat. Berpikir aku telah menemukan kehidupan yang aman dan normal yang selalu kuinginkan. Aku bercerita tentang Ibu Retno, bagaimana dia meracuni segalanya, tentang perselingkuhan Dimas, bukti palsu, kekejaman beberapa minggu terakhir. Aku menceritakan tentang malam itu, dibuang keluar, memohon untuk masuk sementara suami dan ibunya menonton. Ketika aku selesai, wajah Bima seperti dipahat dari marmer. Kau bilang pada abang kau ingin sesuatu yang bersih, katanya akhirnya, sesuatu yang normal. Apakah ini yang diberikan dunia normal padamu, Kirana? Terkunci di tengah hujan, hamil dan berdarah, karena pria yang bersumpah akan menjagamu. Aku salah, bisikku. Aku sangat salah. Ya, kau salah. Dia mencondongkan tubuhnya ke depan, matanya tertuju padaku. Sekarang, abang akan menanyakan satu pertanyaan padamu. Dan abang ingin kau memikirkannya baik-baik sebelum menjawab. Apakah kau ingin bantuan abang? Bukan hanya untuk sembuh. Bukan hanya uang atau tempat tinggal. Suaranya menjadi rendah dan gelap. Apakah kau ingin abang membuat mereka membayar atas apa yang mereka lakukan padamu, pada putrimu? Seharusnya aku mengatakan tidak. Seharusnya aku merasa ngeri. Kirana yang lama, Kirana yang menginginkan sesuatu yang bersih dan normal akan menolaknya. Tapi Kirana itu telah mati di teras itu. Ya, kataku. Dan aku bersungguh-sungguh. Setiap serat dari keberadaanku ingin mereka hancur. Bima tersenyum, senyum yang lambat dan berbahaya. Kalau begitu istirahatlah, adikku. Sembuhlah, karena besok, kita akan berperang. Malam itu aku tidur dengan gelisah, dihantui oleh mimpi buruk tentang hujan, pintu yang tertutup, dan mata dingin Dimas. Tapi setiap kali aku terbangun dengan kaget, Bima ada di sana. Dia telah memindahkan kursinya ke samping tempat tidurku dan berjaga sepanjang malam, seperti malaikat pelindung dalam bayang-bayang. Kau harus pulang, kataku padanya sekitar jam 3 pagi. Istirahatlah. Abang sudah di rumah. Dimanapun kau berada, disitulah rumah abang, katanya, begitu saja, seolah-olah itu adalah kebenaran yang sederhana. Tidurlah lagi. Pagi harinya, dokter memeriksaku lagi. Pendarahan telah berhenti total, kontraksi telah hilang, detak jantung putriku kuat dan sempurna. Secara fisik, kami berdua selamat, kalian sangat beruntung, kata dokter. Berada di udara dingin begitu lama, stres itu bisa dengan mudah memicu persalinan prematur. Anda perlu banyak istirahat selama beberapa hari ke depan. Tidak ada stres, banyak istirahat, dan segera kembali jika ada pendarahan atau kontraksi lagi. Dia akan mendapatkan perawatan 24 jam, kata Bima dari tempatnya berdiri di dekat jendela. Dokter melirik di antara kami, ingin tahu tentang hubungan kami tetapi cukup profesional untuk tidak bertanya. Bagus. Kalau begitu, Anda boleh pulang. Tapi jagalah diri Anda baik-baik. Anda dan bayi kecil Anda telah melalui trauma. Setelah dia pergi, seorang perawat membawakanku pakaian celana yoga lembut, sweater hangat, kaos kaki tebal. Semuanya baru, dengan label harga masih menempel. Abangmu yang membawanya, katanya sambil tersenyum. Aku melihat ke arah Bima, yang mengangkat bahu. Abang menyuruh seseorang membelinya. Pakaian lamamu hancur. Ketika aku berpakaian dan diizinkan keluar dari rumah sakit, Bima membawaku ke mobilnya. Hujan telah berhenti, meninggalkan segalanya tampak bersih dan abu-abu. Saat dia membantuku masuk ke kursi penumpang, aku melihat bayanganku di kaca spion. Aku tampak seperti hantu pucat, memar, dengan mata cekung dan penderitaan. Rambutku kusut,
masih lembab dari hujan. Buku-buku jariku yang patah diperban. Aku tampak persis seperti diriku. Seorang wanita yang hancur. Kita mau kemana? Tanyaku saat Bima menyalakan mobil. Rumah abang. Kau akan tinggal bersama abang sampai kita menyelesaikan ini. Aku harus mengambil barang-barangku dari rumah. Tidak, suaranya tegas. Kau tidak akan mendekati tempat itu tanpaku, dan kita tidak akan kembali sampai kita siap untuk mengakhirinya. Mengakhirinya bagaimana? Dia melirikku, dan aku melihat perhitungan di mata biru esnya. Apa yang kau ketahui tentang pekerjaan suamimu? Dia seorang perwakilan farmasi. Penghasilan bagus, sering bepergian. Kemana dia bepergian? Sebagian besar Surabaya. Terkadang Semarang. Dia pernah menyebut Medan beberapa kali. Sudut mulut Bima melengkung menjadi sesuatu yang bukan senyuman. Kota-kota yang menarik, semuanya pelabuhan besar. Pusat logistik utama, apa hubungannya? Mungkin tidak ada. Mungkin segalanya. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon, berbicara dalam bahasa Indonesia yang cepat dan singkat. Selama bertahun-tahun, aku telah belajar cukup banyak untuk menangkap beberapa kata. Selidiki, keuangan, rekan bisnis. Ketika dia menutup telepon, dia menatapku. Abang akan menggali kehidupan Dimas Prakoso. Pekerjaannya, keuangannya, rekan bisnisnya, segalanya. Pria yang sekejam itu pada istrinya sendiri biasanya memiliki rahasia lain. Kau pikir dia terlibat dalam sesuatu yang ilegal? Abang pikir setiap orang punya rahasia. Kita hanya perlu menemukan rahasianya. Dia mengulurkan tangan dan menggenggam tanganku. Tapi itu hanya sebagian. Kirana, abang perlu tahu apa yang kau inginkan. Balas dendam datang dalam berbagai bentuk. Apakah kau ingin dia terluka? Dipermalukan? Hancur secara finansial? Dituntut secara pidana? Abang perlu tahu batasnya. Aku memikirkannya, benar-benar memikirkannya. Aku memikirkan Dimas yang membuangku ke dalam hujan. Aku memikirkan senyum kemenangan Ibu Retno. Aku memikirkan teror saat berpikir aku akan kehilangan bayiku, sementara mereka duduk di dalam rumah, hangat dan aman dan tidak peduli. Aku ingin mereka kehilangan segalanya, kataku perlahan. Aku ingin mereka merasakan ketakutan yang kurasakan. Keputusasaan. Aku ingin Dimas kehilangan pekerjaannya, pacarnya, masa depannya. Aku ingin Ibu Retno melihat putra kesayangannya hancur. Aku ingin mereka berdua tahu bahwa akulah yang melakukannya, dan bahwa mereka pantas mendapatkannya. Baiklah. Bima mengangguk. Kita bisa melakukannya. Tapi kita melakukannya dengan cerdas. Secara hukum, jika memungkinkan, abang tidak akan membiarkanmu terlibat dalam apapun yang bisa menyakitimu atau mengambil putrimu darimu. Kupikir kau tidak melakukan apapun secara hukum. Dia tersenyum, senyum yang tulus kali ini. Abang sudah berekspansi. Ya, abang punya bisnis di area abu-abu, tapi abang juga punya investasi legal, properti, investasi, perusahaan konsultan keamanan. Abang telah belajar bahwa balas dendam terbaik adalah yang tidak bisa dituntut. Kami berkendara selama 20 menit lagi, keluar dari pinggiran kota ke bagian kota yang jarang kukunjungi, di mana gudang industri tua telah diubah menjadi apartemen loteng mahal, di mana restoran memiliki nama dalam bahasa Prancis dan Italia, di mana uang berbisik alih-alih berteriak. Gedung Bima adalah pabrik tekstil yang telah diubah, semua dinding bata dan jendela besar. Kami naik lift pribadi ke lantai paling atas, yang terbuka langsung ke apartemennya. Itu menakjubkan. Langit-langit setinggi 6 meter, jendela dari lantai ke langit-langit dengan pemandangan sungai, perabotan minimalis yang mungkin lebih mahal dari mobilku. Tapi itu tampak dihuni, ada buku di rak, laptop terbuka di meja makan, cangkir kopi di samping wastafel. Kamar tamu di sebelah sana, Bima menunjuk. Ada kamar mandi dalam, abang akan menyuruh seseorang membawakan lebih banyak pakaian. Anggap saja rumah sendiri, Bima. Aku berbalik menghadapnya. Kenapa kau melakukan ini? Dia menatapku sejenak. Karena kau satu-satunya keluarga yang pernah abang miliki. Satu-satunya orang yang pernah melihat abang sebagai sesuatu selain masalah yang harus diatasi atau senjata yang harus digunakan. Saat kita masih anak-anak, ketika abang berkelahi, kaulah yang membersihkan lukaku. Ketika abang cukup umur dan tidak punya tempat tujuan, kau menangis seolah-olah abang akan mati. Kau adalah adik abang dalam segala hal yang penting. Apa kau benar-benar berpikir abang akan membiarkan seseorang menyakitimu dan tidak melakukan apa-apa? Air mata mengaburkan pandanganku. Seharusnya aku tidak menjauhimu.
Kau perlu menemukan jalanmu sendiri. Abang mengerti. Tapi sekarang kau tahu. Dunia normal, dunia yang aman itu bisa sama brutalnya dengan dunia abang. Satu-satunya perbedaan adalah, abang jujur tentang siapa diri abang. Dia memelukku, dengan hati-hati di sekitar perutku, dan aku membiarkan diriku menangis di dadanya untuk pertama kalinya sejak mimpi buruk ini dimulai, merasa aman. Istirahatlah hari ini, katanya ketika aku akhirnya melepaskan diri. Besok, kita mulai merencanakan. Dan Kirana, matanya menjadi keras abang berjanji. Sebelum kita selesai, Dimas Prakoso dan iblis betina ibunya akan berharap mereka tidak pernah mengenalmu. 3 hari kemudian, aku duduk di meja makan Bima, dikelilingi oleh dokumen, foto, dan bukti kehidupan ganda suamiku. Bima bekerja dengan teliti, dia memanggil bantuan dari orang-orang yang tidak kutanyakan, menggunakan sumber daya yang pura-pura tidak kulihat. Gambar yang muncul sangat mengejutkan. Dimas Prakoso bukan hanya seorang perwakilan farmasi, dia adalah seorang pedagang. Pekerjaan di perusahaan farmasi itu nyata, tetapi itu adalah kedok. Dia menggunakan perjalanan bisnis resminya untuk mengangkut obat resep ilegal kebanyakan opioid dari produsen ke distributor. Kuota penjualannya nyata, tetapi itu tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang dia hasilkan dari sampingan. Surabaya, Semarang, Medan semuanya adalah pusat distribusi utama untuk pasar obat ilegal. Dia telah melakukan ini setidaknya selama 5 tahun, kata Bima, menunjuk ke catatan keuangan. Lihat simpanan ini. Reguler, jumlah bervariasi, sumber berbeda, pola pencucian uang klasik. Dia memindahkan setidaknya 2 miliar rupiah barang ilegal setiap bulan. Bagaimana aku tidak tahu? Aku merasa mual. Bagaimana aku tidak melihatnya? Karena kau mempercayainya. Dan karena dia pandai menyembunyikannya, Bima membuka file lain. Tapi ceritanya menjadi lebih baik. Tebak siapa lagi yang terlibat? Dia memutar laptopnya ke arahku. Foto Ibu Retno bertemu dengan pria yang tidak kukenal, menyerahkan paket, menerima amplop, rekan bisnisnya. Ibu adalah otaknya. Almarhum suaminya ayah Dimas bukan seorang akuntan seperti yang dia klaim. Dia adalah penjahat kelas menengah. Dia menjalankan jaringan penipuan resep pada tahun 90-an. Ketika dia meninggal, Ibu Retno mengambil alih beberapa kontaknya. Begitu Dimas cukup umur, dia membawanya masuk. Rasa pengkhianatan semakin menusukku. Selama ini, saat Ibu Retno mengkritik masakanku, caraku membersihkan, dan harga diriku, dia adalah seorang penjahat. Mereka berdua, dan Siska pasti tahu, gumamku. Wajah Bima menjadi gelap. Siska Lestari, putri dari Wijoyo Lestari, bos Dimas di perusahaan. Usia 23 tahun, baru lulus kuliah, dan ya, dia hamil. Tapi ini bagian yang menarik. Pak Wijoyo juga bagian dari jaringan distribusi. Dimas tidak hanya berselingkuh dengan Siska, dia sedang membangun aliansi bisnis. Aku bersandar di kursiku, otakku berputar. Seluruh pernikahanku adalah kebohongan, setiap momen, setiap sentuhan, setiap bisikan, aku mencintaimu semuanya dibangun di atas penipuan. Masih ada lagi, kata Bima pelan. Perjanjian pranikahmu. Abang meminta pengacara memeriksanya. Klausul perselingkuhan itu hanya berlaku satu arah. Jika kau selingkuh, kau tidak mendapatkan apa-apa, tapi tidak ada hukuman untuk Dimas. Dan bukti perselingkuhan yang mereka rekayasa mereka akan menggunakannya bukan hanya untuk menceraikanmu, tetapi untuk mengklaim bahwa bayi itu bukan miliknya, untuk menghindari tunjangan anak atau hak ayah. Mereka ingin menghapus kita, bisikku, benar-benar hancur. Ya. Kau nyaman sampai kau menjadi tidak nyaman. Kehamilanmu tidak ada dalam rencana mereka. Aku menatap perutku, tempat putriku tumbuh, di mana dia menendang dan cegukan dan bersiap untuk dilahirkan dalam beberapa bulan. Mereka ingin menghapusnya. Pura-pura dia tidak ada. Kemarahan yang membanjiri diriku tidak seperti yang pernah kurasakan sebelumnya. Apa yang akan kita lakukan? Tanyaku. Bima tersenyum. Kita punya pilihan. Opsi 1. Abang membawa bukti ini ke jaksa. Dimas, Ibu Retno, dan Pak Wijoyo semua masuk penjara. Kau menceraikan Dimas saat dia ditahan, mendapatkan hak asuh penuh atas putrimu, dan mereka menghabiskan 20 tahun berikutnya di penjara negara. Itu bagus. Tapi tidak cukup. Abang pikir kau akan mengatakan itu. Opsi 2. Kita hancurkan mereka sepotong demi sepotong. Kehancuran finansial,
penghinaan publik, kemudian penjara. Kita ambil segalanya dari mereka terlebih dahulu, reputasi mereka, uang mereka, kebebasan mereka. Kita buat mereka menderita. Dan kemudian kita pastikan mereka tidak akan pernah bisa menyakiti siapapun lagi. Berapa lama itu akan memakan waktu? Beberapa minggu. Mungkin sebulan. Kita harus strategis. Sabar. Dia menatapku dengan tajam. Dan kau harus memainkan peran. Bisakah kau melakukannya? Bisakah kau menghadapinya lagi? Aku memikirkan teras itu. Hujan. Darah. Aku memikirkan putriku yang berjuang untuk hidup di dalam rahimku, sementara ayahnya mendengarkanku memohon. Ya, kataku. Katakan apa yang harus kulakukan? Rencananya sangat brilian dalam kekejamannya. Pertama, aku harus kembali. Aku harus menghadapi Dimas dan Ibu Retno, bertindak seolah-olah aku hancur dan kalah, dan membuat mereka percaya bahwa mereka telah menang. Itu akan memberi kami waktu untuk menjalankan manuver, untuk menempatkan domino yang akan menghancurkan mereka. Kau tidak harus melakukan ini, kata Bima malam sebelum kami memulai fase 1. Katakan saja, dan kita langsung ke pihak berwenang. Tidak. Aku ingin mereka merasa aman dulu. Aku ingin mereka berpikir mereka telah menghancurkanku. Aku menyentuh perutku, di mana putriku sedang berjungkir balik. Dan kemudian aku ingin melihat mereka runtuh. Jadi, pada hari Jumat sore, tepat 1 minggu setelah malam mereka mengunciku di luar, Bima mengantarku kembali ke rumah itu. Tampak sama. Halaman rumput yang terawat sempurna, taman yang sempurna, fasad yang sempurna dari rumah pinggiran kota yang sempurna. Tidak ada yang akan tahu monster macam apa yang tinggal di dalamnya. Abang akan berada di sini, kata Bima. Dia parkir di ujung jalan, di luar pandangan tetapi cukup dekat untuk mencapaiku dalam hitungan detik. Dia meletakkan perangkat kecil di telapak tanganku, tombol panik yang disamarkan sebagai gelang. 1 kali tekan, dan abang masuk. Jangan jadi pahlawan. Jangan mengambil risiko. Tidak akan. Aku mencium pipinya. 2 jam. Jemput aku nanti. Aku berjalan menyusuri jalan masuk, jantungku berdebar kencang. Aku berpakaian dengan hati-hati gaun hamil tua, tanpa riasan, rambutku kusam dan tidak disisir. Aku tampak seperti orang yang kalah. Karena aku ingin mereka berpikir begitu. Aku menekan bel pintu. Sejenak, tidak ada apa-apa. Lalu pintu terbuka, dan Dimas berdiri di sana, wajahnya kesal. Kirana, apa yang kau inginkan? Dari dekat, aku melihat detail yang kulewatkan saat aku mencintainya. Kelemahan di sekitar rahangnya, perhitungan di matanya, kekejaman di bibirnya. Bagaimana aku bisa berpikir dia tampan? Aku datang untuk mengambil barang-barangku, kataku, berusaha membuat suaraku terdengar kecil dan pecah. Tolong, hanya pakaianku dan laptopku. Itu saja. Kau punya keberanian untuk muncul di sini. Aku tahu. Maafkan aku. Hanya saja, aku tidak punya apa-apa. Aku tinggal di tempat penampungan, dan mereka bilang aku butuh pakaianku sendiri untuk wawancara kerja. Tempat penampungan. Dimas tertawa. Ya Tuhan. Menyedihkan. Aku menelan amarahku dan memaksakan air mata. Itu tidak sulit. Tolong, Dimas. Aku tidak akan lama. Biarkan aku mengambil barang-barangku, dan aku akan pergi. Kau tidak akan pernah melihatku lagi. Dia menatapku sejenak, lalu minggir. 15 menit, lalu pergi. Aku melangkah masuk rumah yang telah kubuat menjadi rumah, tempatku bermimpi membesarkan putriku dan aku tidak merasakan apa-apa selain kebencian. Ibu Retno keluar dari dapur. Alisnya terangkat saat melihatku. Dia kembali. Dia mengambil barang-barangnya. Bu, kata Dimas dengan jijik. Dia akan segera pergi. Bagus. Ibu Retno menatapku dari ujung kepala sampai ujung kaki, memperhatikan penampilanku yang acak-acakan dengan puas. Kau terlihat mengerikan. Terima kasih sudah memperhatikan. Aku mulai menaiki tangga, tetapi suara Ibu Retno menghentikanku. Bagaimana bayinya? Aku berbalik perlahan. Baik-baik saja. Kenapa? Khawatir? Tidak juga. Hanya ingin tahu apakah ia selamat dari melodrama menyedihkanmu di tengah hujan. Tanganku mencengkeram pegangan tangga. Dia selamat, dia kuat, sayang sekali. Senyum Ibu Retno kejam. Akan lebih mudah jika Allah menyelesaikan masalah Dimas untuknya. Aku ingin menerjangnya, merobek senyum itu dari wajahnya. Sebaliknya, aku berbalik dan terus menaiki tangga, menghitung napasku, mengingatkan diriku pada rencana itu.
Di kamar tidur yang pernah kubagi dengan Dimas, di mana aku pikir kami saling mencintai tetapi di mana dia jelas hanya memanfaatkanku, aku mengeluarkan sebuah koper dan mulai mengemas pakaian, perlengkapan mandi, laptop, dokumen penting. Tetapi aku juga melakukan apa yang sebenarnya menjadi tujuanku. Aku menanam penyadap, perangkat pendengar kecil yang diberikan Bima padaku, ditempatkan secara strategis di kamar tidur, ruang kerja, ruang tamu. Aku harus cepat, diam-diam, tetapi aku berhasil menanam 3 sebelum 15 menitku habis. Aku juga mengambil file dari ruang kerja Dimas, salinan catatan bisnisnya, laporan keuangan, apapun yang mungkin berguna. Aku memasukkannya ke dalam tas laptopku dan menutupinya dengan sweater. Ketika aku turun, menyeret koperku, Dimas sedang menelepon. Dia mengangkat satu jari padaku, tunggu seperti seorang pelayan. Katakan pada Siska, aku akan ke sana besok, ya? Masalah lama sedang diselesaikan? Dia melirikku dengan jijik. Dia tidak punya apa-apa. Tidak ada tempat tujuan. Begitu dia menandatangani surat cerai, kita bebas. Dia menutup telepon dan menoleh padaku. Pengacaraku akan menghubungimu tentang perceraian. Kau harus menandatangani semua hak atas aset dan tunjangan. Lalu kita selesai. Dan bayinya? Itu masalahmu. Aku akan melepaskan hak ayah. Tes DNA akan membuktikan dia bukan milikku. Tes yang direkayasa. Bagian dari rencana untuk menghapus putriku dari hidupnya. Baiklah, kataku pelan. Apa? Dia terkejut. Baiklah. Apa lagi yang bisa kukatakan? Kau benar. Aku tidak punya apa-apa. Aku tidak bisa melawanmu. Aku membiarkan suaraku bergetar. Aku hanya ingin ini selesai. Dimas dan Ibu Retno saling pandang, dan aku melihat kepuasan mekar di wajah mereka. Bagus, kata Ibu Retno. Sudah saatnya kau menerima kenyataan. Bolehkah aku bertanya sesuatu? Aku menatap Dimas, menyalurkan setiap ons patah hati dan penyerahan diri yang bisa kukerahkan. Apakah kau pernah mencintaiku? Sedikit saja, sejenak, sesuatu yang hampir seperti ketidaknyamanan melintas di wajahnya. Tapi kemudian dia mengangkat bahu. Apakah itu penting? Kurasa tidak. Selamat tinggal. Dimas, tunggu. Dia mengambil amplop dari tas kerjanya. Tanda tangani ini. Notariskan. Kirim kembali dalam waktu seminggu. Jika tidak, pengacaraku akan membuat hidupmu sangat sulit. Aku mengambil amplop itu dengan tangan gemetar. Akan kulakukan? Bagus. Dia membuka pintu. Jangan kembali ke sini lagi, Kirana. Itu pelanggaran. Jika kau melakukannya, aku akan memanggil polisi. Aku melangkah keluar, menuruni tangga teras tempatku pernah berdarah dan memohon, menyusuri jalan masuk tempat Bima menemukanku. Aku tidak menoleh ke belakang. Mobil Bima muncul beberapa detik kemudian. Aku masuk, dan begitu pintu tertutup, aku mulai tertawa-tawa yang sedikit gila dan histeris yang membuat Bima menatapku dengan cemas. Kau baik-baik saja? Aku mendapatkan semuanya, aku terengah-engah di antara tawa. Penyadap terpasang. File disalin. Dan mereka pikir aku kalah. Mereka pikir mereka telah menang. Apakah mereka menyakitimu? Tawa itu mereda. Hanya dengan kata-kata. Tapi, Bima, Ibu Retno, dia bilang dia berharap bayiku mati. Dia bilang itu akan lebih mudah. Tangan Bima mencengkeram kemudi. Kalau begitu kita tidak akan menunjukkan belas kasihan. Tidak ada. Katakan padaku. Kirana, bakar mereka sampai habis. Selama 3 minggu berikutnya, Bima dan aku mendengarkan. Berjam-jam rekaman dari penyadap yang kutanam. Kami mendengar Dimas berbicara di telepon dengan distributornya. Kami mendengar Ibu Retno mengoordinasikan pengiriman. Kami mendengar mereka merayakan kemenangan mereka atasku, menertawakan betapa mudahnya menghancurkanku. Dan kami mengumpulkan bukti. Begitu banyak bukti. Tapi kami belum bergerak. Rencananya membutuhkan waktu yang tepat. Sambil menunggu, Bima merawatku. Dia memastikan aku makan, istirahat, pergi ke janji temu kehamilan. Dia mengubah kamar tamunya menjadi kamar bayi, mengisinya dengan barang-barang yang belum berani kubeli, tempat tidur bayi, meja ganti, pakaian kecil, selimut, dan mainan. Sedang bersarang? Kataku suatu sore, melihatnya merakit kursi goyang dengan konsentrasi yang tajam. Seseorang harus melakukannya. Kau terlalu sibuk merencanakan pembalasan. Dia mendongak, tersenyum. Lagi pula, aku akan menjadi paman Bima. Aku harus bersiap. Aku akan sangat memanjakannya. Tentu saja. Itu tugasmu.
Normalitas saat-saat ini kedamaian domestik dalam mempersiapkan putriku saat kami merencanakan kehancuran ayahnya seharusnya terasa aneh. Tapi itu terasa benar. Inilah keluarga. Bukan dongeng yang kucoba paksakan dengan Dimas, tetapi sesuatu yang nyata, dan diperoleh dengan susah payah. Putriku sepertinya setuju. Dia kuat dan aktif, tumbuh tepat sesuai jadwal. Terkadang aku akan duduk di kamar yang dibuat Bima dan berbicara dengannya, menceritakan tentang dunia yang akan dia masuki, tentang paman yang sudah mencintainya, tentang bagaimana kita akan baik-baik saja tanpanya. Tapi kemudian, pada malam hari, aku akan kembali ke rekaman dan file, memicu kemarahanku. Akhirnya, setelah 3 minggu persiapan, semuanya sudah siap. Besok, kata Bima, kita mulai fase terakhir. Fase 1 adalah keuangan. Bima memiliki koneksi di mana-mana, bahkan di dunia perbankan. Menggunakan bukti yang kami kumpulkan bukti pencucian uang Dimas, simpanan yang tidak dapat dijelaskan, perusahaan cangkang kami memicu penyelidikan penipuan. Pada Senin pagi berikutnya, semua rekening bank Dimas dibekukan sambil menunggu audit, kami mendengarnya mengetahuinya melalui penyadap di ruang kerjanya. Dibekukan? Bagaimana bisa dibekukan? Aku punya cicilan rumah yang harus dibayar. Aku punya mereka tidak bisa begitu saja membekukan rekeningku tanpa pemberitahuan. Kami mendengarnya menelepon pengacaranya, bankirnya, Pak Wijoyo. Semua orang memberinya jawaban yang sama. Itu adalah penyelidikan Polri. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Bisa memakan waktu berminggu-minggu untuk menyelesaikannya. Fase 2 adalah profesional. Sebuah petunjuk anonim dikirim ke majikan Dimas perusahaan farmasi yang sah tentang kejanggalan dalam laporan penjualannya, tentang perjalanan yang tidak sesuai dengan jadwalnya, tentang persediaan yang hilang. Belum ada yang ilegal secara langsung, hanya cukup untuk memicu penyelidikan internal. Pada hari Rabu, Dimas diskors dengan gaji sambil menunggu hasil penyelidikan. Kami mendengarnya memberitahu Ibu Retno, suaranya bergetar karena marah dan takut. Mereka sedang mengaudit semuanya. Setiap perjalanan, setiap penjualan, setiap laporan pengeluaran. Jika mereka menemukan, jika mereka menemukan tentang pengiriman, mereka tidak akan menemukannya, kata Ibu Retno, tetapi suaranya goyah. Kita sudah berhati-hati. Tapi seseorang mengejarku. Bang, sekarang ini. Ini bukan kebetulan. Kau pikir itu, Kirana? Dimas tertawa pahit. Dia mungkin tinggal di selokan di suatu tempat. Dia tidak bisa mengatur ini, bahkan jika dia mencoba. Kepuasan mendengar itu, mengetahui dia tidak tahu sama sekali, sangat manis. Fase 3 adalah pribadi. Bima menyuruh orang-orangnya mengawasi Dimas, mengikutinya, mendokumentasikan segalanya. Kami sekarang punya foto Dimas dan Siska bersama. Berciuman, tangannya di perut hamilnya. Memasuki hotel di siang bolong. Foto-foto ini dikirimkan kepada Ibu Siska, Nyonya Wijoyo. Ternyata, dia sama sekali tidak tahu putrinya menjalin hubungan dengan pria yang sudah menikah. Dia jelas tidak tahu Siska hamil olehnya. Dan dia sama sekali tidak tahu suaminya, Pak Wijoyo, terlibat dalam kegiatan ilegal dengan Dimas. Ledakannya sangat spektakuler. Kami tidak mendengarnya secara langsung, tidak ada penyadap di rumah mereka, tetapi kami mendengar akibatnya ketika Pak Wijoyo yang marah datang ke rumah Dimas. Istriku akan menceraikanku. Dia akan mengambil segalanya. Dan dia mengancam akan pergi ke polisi tentang... Suaranya menjadi lebih pelan. Tetapi penyadap kami masih menangkapnya. Bisnis ini, dia tahu? Tanya Dimas. Bagaimana dia tahu sesuatu? Siska memberitahunya. Dia menangis. Kesal karena kau sudah menikah. Dan semuanya keluar kehamilan. Janji yang kau berikan padanya. Segalanya. Dan istriku mulai mengajukan pertanyaan. Mulai menggali. Dan sekarang semuanya runtuh. Dan Siska? Bagaimana dia? Dia berusia 23 tahun dan hamil oleh seorang pria menikah yang sedang diselidiki polisi. Hidupnya hancur. Pernikahanku hancur. Dan jika kita tidak bisa mengendalikan ini, aku akan... Tenang, kata Dimas, tetapi suaranya terdengar putus asa. Kita harus pintar tentang ini. Pintar? Apakah ini terlihat pintar? Rekeningmu dibekukan, kau diskors, istriku tahu segalanya. Dia tidak tahu segalanya. Dia tahu tentang perselingkuhan. Dia tidak tahu tentang pengiriman, tentang bisnis yang sebenarnya. Belum,
Mereka berdebat selama 1 jam lagi, kepanikan mereka meningkat, keduanya mencoba mencari tahu siapa yang mengejar mereka, dan bagaimana menghentikannya. Tidak sekalipun mereka mencurigaiku. Fase 4 adalah hukum. Menggunakan bukti yang kami kumpulkan, pengacara Bima mengajukan gugatan cerai atas namaku. Bukan perceraian yang tenang dan mudah, tetapi perceraian yang sengit, dengan alasan penelantaran, kekejaman, dan perselingkuhan. Kami menyertakan laporan medis dari malam aku dirawat di rumah sakit, dengan catatan terperinci tentang paparan dingin dan kontraksi akibat stres. Kami menyertakan foto pintu yang tertutup dengan noda tangan berdarahku. Kami menyertakan pernyataan dari tetangga yang mendengarku berteriak. Dan kami menuntut hak asuh tunggal, tunjangan anak, tunjangan istri, dan setengah dari semua harta Gonogini. Surat-surat itu diserahkan kepada Dimas pada hari Jumat, tepat 4 minggu setelah dia membuangku ke dalam hujan. Kami mendengarnya membuka amplop itu. Kami mendengar keheningan panjang saat dia membaca, dan kemudian kami mendengar ledakan. Pelacur itu, dia menggugatku karena penelantaran, kekejaman. Dia menuntut setengah dari segalanya. Biarkan saja dia menuntut, kata Ibu Retno dingin. Dengan perjanjian pranikah dan bukti perselingkuhannya, dia tidak akan mendapatkan 1 sen pun. Bu. Rekeningku dibekukan. Aku tidak bisa membayar pengacara. Aku tidak bisa membayar apa-apa. Gunakan dana darurat. Dana darurat apa? Semuanya terkunci di... Dia berhenti. Kecuali, rekening luar negeri. Uang dari bisnis. Jika aku menyentuhnya, penyelidikan mungkin. Apakah kau punya pilihan lain? Keheningan. Aku akan menelepon pengacara. Sempurna. Semakin banyak uang yang dia habiskan untuk melawanku, semakin sedikit yang akan dia miliki ketika semuanya runtuh. Dan itu akan runtuh. Fase 5 adalah pukulan telak. Sampai saat ini semua adalah persiapan, mengencangkan jerat. Sekarang saatnya untuk memberikan pukulan pamungkas. Bima telah mengumpulkan semuanya, setiap rekaman, setiap dokumen keuangan, setiap bukti perdagangan narkoba Dimas, dan Ibu Retno, pencucian uang, pengiriman ilegal, laporan penjualan palsu, hubungan dengan kejahatan terorganisir. Semuanya didokumentasikan dan diverifikasi dengan cermat. Kami punya 2 pilihan siapa yang akan menerima paket ini, Kejaksaan atau Polri. Bima menyarankan kami mengirimkannya ke keduanya. Redundansi, katanya dengan senyum dingin. Kalau satu lembaga bergerak lebih lambat dari yang lain. Tapi aku butuh satu hal lagi dulu. Sentuhan terakhir. Aku ingin menghadapi mereka, kataku pada Bima. Sebelum penangkapan, aku ingin mereka tahu bahwa itu aku. Dia menatapku dengan tajam. Itu berbahaya. Dan tidak perlu. Kepuasan melihat mereka hancur seharusnya sudah cukup. Seharusnya. Tapi tidak. Aku meletakkan tangan di perutku, di mana putriku, yang sekarang berusia 7 bulan, sedang meregangkan tubuh dan mendorong tulang rusukku. Mereka mencoba menghapusnya. Mereka ingin dia mati. Aku ingin mereka menatap mataku dan tahu bahwa dia selamat, aku selamat, dan kamilah yang menghancurkan mereka. Bima terdiam sejenak. Lalu dia mengangguk. Baiklah. Tapi abang ikut denganmu. Dan kita melakukannya dengan cara abang. Terkendali. Aman. Dengan cadangan. Setuju. Kami merencanakannya untuk hari Senin berikutnya. Pada saat itu, Dimas akan putus asa tidak punya uang, tidak punya pekerjaan, menghadapi perceraian yang akan mengambil segalanya darinya. Dengan penyelidik polisi semakin mendekat, dia akan rentan, tidak seimbang. Tepat di tempat yang kami inginkan. Malam sebelumnya, aku tidak bisa tidur. Aku berbaring di tempat tidur, merasakan putriku bergerak di dalam, memikirkan semua yang telah mengarah ke momen ini. 6 bulan yang lalu, aku adalah orang yang berbeda. Naif, mudah percaya, putus asa untuk percaya pada cinta dan keluarga dan akhir yang bahagia. Wanita itu telah pergi, digantikan oleh seseorang yang lebih keras, lebih tajam, ditempa dalam hujan, darah, dan pengkhianatan. Seharusnya aku merasa bersalah tentang apa yang akan kami lakukan. Tapi aku tidak merasakannya. Aku merasa seperti keadilan. Senin tiba, dingin dan cerah. Aku berpakaian dengan hati-hati gaun hamil yang pas, riasan, rambutku ditata. Aku ingin terlihat kuat, sehat, sejahtera. Aku ingin mereka melihat bahwa mereka tidak menghancurkanku. Bima mengantar kami ke rumah itu. Kali ini, dia tidak parkir di ujung jalan. Dia langsung berbelok ke jalan masuk,
mobil mahalnya sebagai pernyataan kekuasaan dan kekayaan. Kau yakin? Tanyanya sekali lagi. Sangat yakin. Kami membawa 2 penjaga keamanan Bima, pria-pria besar dan pendiam yang mengambil posisi strategis saat kami berjalan ke pintu depan. Ini bukan kunjungan sosial. Ini adalah penyelesaian skor. Aku menekan bel. Dimas yang membuka pintu, dan keterkejutan di wajahnya sangat memuaskan. Dia tampak mengerikan. Tidak bercukur. Pakaiannya kusut. Ada lingkaran hitam di bawah matanya dan ketegangan seseorang yang berada di bawah tekanan ekstrem. Kirana. Apa ini? Pandangannya beralih dariku ke Bima, dan sesuatu yang menyerupai ketakutan melintas di wajahnya. Siapa ini? Keluargaku, kataku datar. Kita perlu bicara. Aku tidak punya apa-apa untuk dibicarakan denganmu. Pengacaraku akan. Ya, dia akan sangat sibuk sebentar lagi. Ini tidak akan lama. Aku melewatinya, masuk ke rumahku yang telah dicurinya dariku, dan berjalan ke ruang tamu seolah-olah aku memilikinya. Seperti yang akan segera terjadi. Ibu Retno keluar dari dapur, wajahnya pucat saat melihatku. Beraninya kau di sini? Dimas. Panggil polisi. Polisi akan segera datang, kata Bima pelan, aksennya sedikit muncul. Tapi pertama-tama, Kirana punya sesuatu untuk dikatakan. Aku berbalik menghadap mereka berdua. Dimas dan Ibu Retno, 2 orang yang mencoba menghancurkanku, berdiri bersama, bersatu dalam kekejaman mereka, dan aku tidak merasakan apa-apa selain penghinaan. Aku ingin kalian tahu, kataku, suaraku kuat dan jelas, bahwa itu semua aku. Rekening yang dibekukan, penyelidikan polisi, audit internal, Ibu Siska yang mengetahui semuanya. Itu aku. Dimas menatapku seolah-olah aku menumbuhkan kepala kedua. Itu tidak mungkin, kau tidak punya siapa-siapa. Kau tidak punya apa-apa. Aku punya dia. Aku menunjuk ke Bima. Abangku. Bukan karena darah, tetapi karena pilihan. Keluarga yang seharusnya ku percaya sejak awal, alih-alih menyia-nyiakan 2 tahun untukmu. Abang? Suara Ibu Retno melengking. Kau bilang kau tidak punya keluarga. Aku berbohong. Atau lebih tepatnya, aku malu dengan asal-usulku, jadi aku menyembunyikannya. Bima Nugraha. Mungkin nama itu terdengar familiar. Aku melihat pengakuan muncul di mata Dimas, diikuti oleh teror murni. Bahkan orang-orang di luar dunia kriminal pun tahu nama itu. Bima telah membangun sebuah kerajaan, dan meskipun dia telah berekspansi ke bisnis legal, semua orang tahu dari mana dia memulai. Ya, kata Bima lembut. Dan kalian menyakiti adikku. Kalian membuangnya ke dalam hujan saat dia hamil. Kalian mencoba menghancurkannya, menghapus putrinya. Dia mengambil 1 langkah ke depan, dan Dimas serta Ibu Retno secara naluriah mundur. Apa kalian benar-benar berpikir tidak akan ada konsekuensinya? Ini gila, kata Dimas. Tetapi suaranya bergetar. Kalian tidak bisa melakukan ini. Ini pelecehan. Ini keadilan? Aku memotongnya. Kalian ingin bermain-main dengan bukti palsu dan perselingkuhan yang direkayasa? Baiklah. Aku bermain-main dengan bukti nyata. Setiap pengiriman ilegal yang kalian lakukan dalam 5 tahun terakhir. Setiap rupiah yang kalian cuci. Setiap hukum yang kalian langgar, aku punya rekaman, catatan keuangan, foto, kesaksian, semuanya. Warna terkuras dari wajah mereka. Kau menggertak. Aku. Katakan padaku, Dimas. 15 Maret, di Surabaya. Apa yang kau lakukan di sana? Paket apa yang kau antar ke gudang di zona bebas bea itu? Siapa yang kau temui di hotel di pusat kota Medan bulan lalu? Mulutnya terbuka dan tertutup tanpa suara. Aku beralih ke Ibu Retno. Dan kau? Apa kau benar-benar berpikir aku tidak akan mengetahui tentang hubungan kriminal almarhum suamimu? Tentang bagaimana kau mengambil alih operasinya? Tentang bagaimana kau membawa Dimas masuk, mengubah putramu sendiri menjadi pedagang narkoba? Kau tidak bisa membuktikan apa-apa, katanya, tetapi suaranya lemah. Aku bisa. Aku sudah melakukannya. Dan dalam. Aku melirik jam tanganku 15 menit, petugas dari Polri akan tiba dengan surat perintah penangkapan untuk kalian berdua. Mereka memiliki semua yang kumiliki, ditambah beberapa tambahan, catatan transfer kawat, komunikasi dengan distributor kalian, kesaksian dari orang-orang dalam jaringan kalian yang lebih dari bersedia untuk membuat kesepakatan begitu jaksa mengetuk pintu mereka. Tidak? Dimas menggelengkan kepalanya dengan keras. Tidak. Ini tidak mungkin terjadi.
Kau berbohong. Aku wanita yang kau kunci di luar di tengah hujan, kataku, suaraku rendah, dingin, dan keras. Aku wanita yang memohon padamu untuk membuka pintu saat bayimu mungkin mengalami pendarahan hingga mati. Aku wanita yang kau katakan tidak berharga, datang dari nol, tidak akan pernah menjadi apa-apa. Lihat aku sekarang, Dimas. Lihat apa yang bisa dilakukan oleh orang yang tidak punya apa-apa. Dia menatapku, benar-benar menatapku, dan aku melihat saat dia mengerti. Ini bukan gertakan, bukan permainan. Ini adalah akhir dari semua yang telah dia bangun, semua yang pernah dia anggap remeh. Kirana, tolong. Suaranya pecah. Dan dia benar-benar jatuh berlutut. Tolong. Kita bisa menyelesaikan ini. Aku membuat kesalahan. Aku tahu itu. Tapi apa? Kau akan berubah? Kau akan menjadi lebih baik? Kau akan mencintaiku? Aku tertawa, tawa yang pahit dan tajam. Simpan saja. Aku tidak ingin permintaan maafmu. Aku tidak ingin alasanmu. Aku ingin kau merasakan apa yang kurasakan malam itu, putus asa, ketakutan, benar-benar sendirian. Dan Siska? Ibu Retno mencoba meraih sedotan terakhir. Dia juga hamil anak Dimas? Apakah kau akan menghancurkan masa depan anak itu hanya untuk balas dendam? Siska berusia 23 tahun dan berselingkuh dengan pria menikah. Dia membuat pilihannya sendiri. Tapi bayinya... Aku sedikit melunak, bayinya tidak bersalah, sama seperti bayiku. Itulah sebabnya bukti yang kuberikan kepada polisi tidak melibatkannya. Dia akan menghadapi konsekuensi sosial, tentu saja, tetapi dia tidak akan masuk penjara. Tidak seperti kalian berdua. Kau pelacur kecil yang tidak tahu berterima kasih, kata Ibu Retno, topengnya akhirnya terlepas. Pelacur kecil yang pendendam. Kami memberimu segalanya. Kalian tidak memberiku apa-apa selain rasa sakit. Aku memotongnya. Kau mengkritikku, meremehkanku, membuatku merasa tidak berharga setiap hari. Dan ketika aku membutuhkan bantuan, ketika aku berdarah dan ketakutan, kau melihat keluar jendela dan tersenyum. Jadi tidak, Ibu Retno. Kau tidak bisa memainkan kartu korban sekarang. Sirene terdengar di kejauhan, semakin dekat. Kepala Dimas tersentak. Tidak. Tidak. Oh ya, kata Bima dengan puas. Kalian punya waktu sekitar 2 menit sebelum mereka tiba. Saranku, gunakan dengan bijak. Mungkin telepon pengacara? Oh, tunggu. Kalian tidak bisa membayarnya lagi, kan? Sirene ada di luar sekarang. Pintu mobil dibanting, langkah kaki berat mendekat. Aku berjalan ke pintu dan membukanya, memperlihatkan unit taktis polisi, bersenjata lengkap. Nyonya Kirana Prakoso? Tanya petugas yang memimpin. Ya. Ini adalah individu yang saya laporkan, Dimas Prakoso dan Retno Prakoso. Aku minggir. Silakan masuk. Silakan lakukan tugas Anda. Apa yang terjadi selanjutnya adalah kekacauan yang terkendali. Petugas menyerbu masuk ke dalam rumah, membacakan hak-hak mereka, memborgol Dimas dan Ibu Retno. Dimas menangis, benar-benar menangis, memohon agar mereka menunggu, mendengarkan, mengerti. Ibu Retno diam, menatapku dengan kebencian murni. Biarkan dia, kebencian tidak berarti apa-apa saat kau menghadapi hukuman 20 tahun penjara. Saat mereka dibawa pergi, Dimas mencoba satu kali lagi. Kirana, tolong, pikirkan putri kita. Jangan biarkan dia tumbuh dewasa dengan mengetahui ayahnya di penjara. Aku melangkah di depannya, memaksanya untuk menatap mataku. Putri kita akan tumbuh dewasa dengan mengetahui ayahnya adalah seorang penjahat yang mencoba menghapus keberadaannya. Dia akan tumbuh dewasa dengan mengetahui ibunya cukup kuat untuk membela dirinya sendiri, dan dia akan tumbuh dewasa dikelilingi oleh keluarga yang benar-benar mencintainya. Paman Bima dan siapapun yang kupilih untuk kubawa ke dalam hidup kami. Tapi kau hanya akan menjadi sebuah kisah peringatan, tidak lebih. Wajahnya hancur. Dan petugas menyeretnya pergi. Ibu Retno berhenti saat dia dibawa melewatiku. Ini belum berakhir. Sudah berakhir, kataku pelan. Kau hanya belum menerimanya. Dia dibawa pergi, dimasukkan ke dalam mobil polisi, dan pergi. Aku berdiri di ambang pintu rumah yang pernah menjadi penjaraku, melihat mereka menghilang, dan aku merasa hampa. Bukan puas, bukan kemenangan. Hanya hampa. Tangan Bima mendarat di bahuku. Kau baik-baik saja? Aku tidak tahu. Aku mengakui, kupikir aku akan merasa lebih baik, melihat mereka ditangkap. Mengetahui mereka akan masuk penjara, kupikir itu akan memperbaiki sesuatu di dalam diriku.
balas dendam jarang melakukannya. Tapi keadilan. Dia memutarku untuk menghadapnya. Keadilan memberimu penutupan. Kemampuan untuk melanjutkan. Mereka tidak bisa menyakitimu lagi. Kirana. Kau bebas. Bebas? Atau apakah aku hanya menukar satu penjara dengan penjara lain, yang dibangun dari kemarahan dan kepahitan alih-alih cinta dan kepercayaan? Seolah merasakan kebingunganku, putriku menendang tulang rusukku dengan keras. Aku meletakkan tangan di perutku, merasakan gerakannya, dan sesuatu menenangkan diriku. Aku tidak terjebak. Dan aku tidak melakukan ini untuk balas dendam, tidak juga, aku melakukannya untuknya. Untuk memastikan dia akan tumbuh di dunia di mana ayahnya tidak bisa menyakitinya, di mana neneknya tidak bisa meracuninya, di mana keadilan, sungguh, berarti sesuatu. Ayo pulang, kataku pada Bima. Kami meninggalkan rumah itu, membiarkan petugas menggeledahnya untuk bukti lebih lanjut yang mereka butuhkan. Aku tidak lagi peduli pada bangunan itu. Itu tidak pernah menjadi rumah. Rumah adalah tempat putriku dan aku aman. Dan untuk saat ini, itu bersama Bima. Minggu-minggu berikutnya adalah pusaran proses hukum, perhatian media, dan komplikasi yang tak terduga. Penangkapan itu menjadi berita besar. Perwakilan farmasi dan ibu ditangkap dalam jaringan narkoba jutaan dolar. Media meliputnya, terutama ketika detail perselingkuhan Dimas, pacar hamil, dan istri hamil yang ditinggalkan muncul. Aku menjadi cerita human interest, pembalasan istri hamil. Bagaimana dia menjatuhkan suami pedagang narkobanya. Beberapa outlet melukiskanku sebagai pahlawan, yang lain sebagai wanita pendendam yang seharusnya menceraikannya dengan tenang dan melanjutkan hidup. Aku tidak peduli apa yang mereka pikirkan, aku punya hal-hal yang lebih penting untuk diperhatikan, seperti perceraian. Dengan Dimas ditahan sambil menunggu persidangan, tidak mampu membayar pengacara, dan dihadapkan pada bukti yang melimpah atas kejahatannya, prosesnya berjalan cepat. Perjanjian pranikah dibatalkan ternyata, klausul perselingkuhan tidak berlaku ketika pihak yang menuduh merekayasa bukti dan melakukan banyak kejahatan. Aku diberikan hak asuh tunggal atas putri kami, rumah yang segera kujual. Aku tidak ingin melihatnya lagi, dan setengah dari sisa aset perkawinan yang sah setelah penyitaan pemerintah. Tidak banyak sebagian besar kekayaan Dimas ilegal dan disita tetapi cukup, bersama dengan dukungan Bima, untuk memulai kembali. Pak Wijoyo juga ditangkap, dan perusahaannya runtuh di bawah skandal itu. Ibu Siska mengajukan gugatan cerai dan membawa putrinya pindah ke provinsi lain untuk tinggal bersama keluarga. Aku merasa sedikit kasihan pada Siska. Dia bodoh dan egois, tetapi dia juga muda dan dimanipulasi oleh penjahat yang lebih tua dan lebih berpengalaman. Aku meminta pengacara Bima mengiriminya pesan. Aku tidak tertarik untuk menuntutnya secara hukum. Anaknya pantas mendapatkan kesempatan dalam hidup, bahkan jika ayahnya masuk penjara. Dia tidak pernah membalas, tetapi aku berharap dia berhasil, memulai kembali, dan menjadi lebih baik. Adapun Ibu Retno, dia tetap membenciku sampai hari persidangan. Dia menolak tawaran pembelaan, yakin dia bisa memenangkan kasusnya. Dia salah. Buktinya sangat banyak, dan juri hanya butuh waktu kurang dari 4 jam untuk memutuskan dia bersalah atas semua tuduhan. 25 tahun. Dia akan berusia lebih dari 80 tahun sebelum melihat kebebasan lagi. Dimas mengambil tawaran pembelaan, 15 tahun sebagai imbalan atas kesaksian melawan ibunya dan informasi tentang jaringan distribusi. Pengacaranya mencoba meminta hak kunjungan untuk putri kami, tetapi aku melawan dan menang. Tidak ada kontak sampai dia berusia 18 tahun. Dan hanya jika dia memilih, aku ragu dia akan memilih. Selama semua ini, aku menjadi lebih besar, lebih lambat, dan lebih tidak nyaman. Putriku kehabisan ruang, dan tubuhku bersiap untuk kedatangannya. Dokter mengatakan semuanya berjalan baik. Aku tidak menderita efek jangka panjang dari malam yang mengerikan di tengah hujan itu. Dia kuat, aktif, dan tumbuh tepat sesuai jadwal. Aku memutuskan untuk menamainya Cahaya. Nama yang kuat, seperti dirinya. Seorang pejuang. Kau tahu dia akan membenci nama yang begitu serius, kan? Bima bercanda ketika aku memberitahunya. Kalau begitu dia akan punya sesuatu untuk dikeluhkan pada terapisnya, kataku sambil tersenyum. Bersama dengan semua yang lain, kau akan menjadi ibu yang hebat. Bagaimana kau tahu? Karena kau sudah memikirkan terapis masa depannya. Itu namanya perencanaan. Aku tertawa, dan rasanya enak. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, aku merasa bisa bernapas tanpa beban kemarahan dan ketakutan yang menghimpitku.
Rumah itu terjual dengan cepat. Ketenaran, tampaknya, membantu. Ada penggemar kejahatan nyata yang ingin memiliki sepotong sejarah. Aku menggunakan uang itu untuk membeli tempat yang lebih kecil di dekat apartemen Bima. Apartemen 2 kamar tidur dengan banyak cahaya dan taman umum di dekatnya. Tidak mewah, tapi itu milikku, benar-benar milikku. Hanya namaku yang ada di akta. Bima membantuku pindah, merakit kamar cahaya, bersiap untuk kedatangannya. Dia tampak lebih bersemangat daripadaku, terus-menerus membeli pakaian bayi, mainan, dan buku. Dia bahkan belum bisa membaca. Kataku ketika dia datang dengan sekotak buku papan. Dia akan bisa. Aku ingin siap. Aku akan sangat memanjakannya. Itulah rencananya. Aku bersarang, mempersiapkan, menunggu. Persidangan selesai, pers pindah ke skandal lain. Dan perlahan, diam-diam, aku mulai sembuh. Bukan sepenuhnya. Aku masih mengalami mimpi buruk tentang hujan, tentang pintu yang tertutup, tentang mata dingin Dimas. Aku masih tersentak saat mendengar guntur. Aku masih memiliki saat-saat di mana kemarahan begitu kuat sehingga aku harus bernapas melaluinya. Tetapi aku juga memiliki saat-saat damai. Duduk di kamar cahaya, merasakan gerakannya, membayangkan kehidupan yang akan kami bangun bersama. Makan malam bersama Bima, menertawakan leluconnya yang buruk, merasa aman dan dicintai dengan cara yang tidak pernah kurasakan dengan Dimas. Inilah keluarga, keluarga yang nyata, bukan dongeng yang kucoba paksakan, tetapi sesuatu yang lebih kuat, diperoleh dengan susah payah, dan jauh lebih berharga. 2 minggu sebelum tanggal kelahiranku, aku mendapat kunjungan tak terduga. Aku sendirian di rumah, melipat pakaian bayi dan mencoba memutuskan apa yang harus dimasukkan ke dalam tasku untuk ke rumah sakit ketika bel pintu berbunyi. Aku mengintip melalui lubang intip. Bima telah memasang sistem keamanan dan membuatku berjanji untuk selalu memeriksa sebelum membuka dan melihat seorang wanita yang tidak kukenal. Setengah baya. Berpakaian bagus, dengan mata yang baik dan ekspresi yang tidak pasti. Ada yang bisa saya bantu? Aku memanggil melalui pintu. Nyonya Kirana Prakoso? Nama saya Malini, saya seorang pekerja sosial dari Dinas Sosial. Maaf mengganggu, tapi saya harap kita bisa bicara. Darahku membeku. Dinas Sosial? Dimas? Tapi dia di penjara. Dia tidak bisa. Aku membuka pintu, rantai pengaman masih terpasang. Tentang apa ini? Bolehkah saya masuk? Saya berjanji ini bukan penyelidikan atau sesuatu yang mengkhawatirkan. Saya hanya punya beberapa informasi yang menurut saya harus Anda ketahui. Setiap naluri berteriak bahaya, tetapi matanya benar-benar baik, dan aku punya nomor telepon darurat Bima jika ada yang salah. Aku membiarkannya masuk, menunjuk ke sofa, dan duduk di kursi berlengan di seberangnya, tangan secara protektif di atas perutku. Tentang apa ini, Bu Malini? Bu Malini mengeluarkan sebuah map. Sebenarnya, saya tidak di sini dalam kapasitas resmi. Saya di sini karena saya mengenal ibumu. Dunia miring. Apa? Ibu kandungmu, Anindita. Dia adalah salah satu kasus saya bertahun-tahun yang lalu, ketika kau pertama kali ditempatkan di panti asuhan. Aku tidak bisa bernapas. Ibuku adalah hantu, lubang dalam sejarahku. Aku telah diberitahu bahwa dia meninggalkanku di rumah sakit saat aku berusia 3 bulan, tidak pernah ditemukan, dan aku tidak akan pernah tahu siapa dia. Saya tidak mengerti. Hanya itu yang bisa kukatakan. Anindita tidak meninggalkanmu, kata Bu Malini lembut. Dia dibunuh oleh ayahmu, seorang pria bernama Wira. Dia terlibat dalam kejahatan terorganisir, dan ketika Anindita mencoba meninggalkannya untuk melindungimu, mereka menemukanmu bersamanya. Kau terlalu kecil untuk mengingatnya, syukurlah. Air mata mengalir di pipiku. Kenapa? Kenapa kau memberitahuku sekarang? Karena Wira meninggal di penjara tahun lalu. Dan karena ketika kasusmu menjadi berita apa yang terjadi dengan suamimu saya melihat namamu, Kirana. Kau masih menggunakan nama belakang ibumu, dan saya pikir kau pantas mengetahui kebenarannya. Bahwa ibumu mencintaimu. Dia mati saat mencoba menyelamatkanmu. Dia mengeluarkan sebuah foto dari map, dan memberikannya padaku. Seorang wanita muda, dengan rambut gelap dan mataku, sedang menggendong seorang bayi dengan senyum cinta murni. Ini satu-satunya foto yang kami temukan di antara barang-barangnya. Saya menyimpannya, berharap suatu hari nanti saya bisa memberikannya padamu. Aku memegang foto itu dengan tangan gemetar, menatap ibu yang tidak pernah kukenal,
melihat cinta yang tidak pernah kudapatkan darinya tetapi selalu ada di sana. Dia pemberani, lanjut Bu Malini, meninggalkan pria berbahaya, mencoba melindungi putrinya, bahkan ketika dia tahu apa akibatnya. Kau mendapatkan kekuatanmu darinya? Kirana, cinta itu juga, saya pikir kau harus tahu, sebelum putrimu lahir, agar kau bisa menceritakan padanya dari mana asalnya. Aku tidak bisa berbicara, hanya memegang foto itu dan menangis untuk ibu yang hilang, untuk kehidupan yang mungkin kami miliki bersama, untuk pola yang hampir kuulangi dengan memilih pria yang kejam. Tapi aku telah mematahkan polanya. Aku telah melawan, aku telah melindungi putriku, sama seperti ibuku mencoba melindungiku. Setelah Bu Malini pergi, aku duduk di kamar cahaya, memegang foto itu, merasakan cahaya bergerak di dalam, dan aku merasakan sesuatu bergeser. Kemarahan hampa yang telah mendorongku selama berbulan-bulan akhirnya mulai mereda, digantikan oleh sesuatu yang lebih lembut, tetapi tidak kalah kuat. Tujuan. Aku akan membesarkan putriku menjadi kuat, untuk mempercayai nalurinya, untuk tidak pernah menerima kurang dari yang pantas dia dapatkan. Aku akan menceritakan padanya tentang Nenek Anindita, yang berjuang demi cinta, dan Paman Bima, yang membuktikan bahwa keluarga adalah apa yang kau buat. Dan ya, tentang ayahnya, agar dia mengerti bahwa terkadang orang yang seharusnya mencintaimu akan menyakitimu, dan saat itulah kau harus cukup mencintai dirimu sendiri untuk pergi. Atau, dalam kasusku, untuk membakar dunia mereka sampai habis dan bangkit dari abunya. Cahaya lahir pada tanggal 15 Januari, 3 hari setelah tanggal perkiraan, setelah 18 jam persalinan yang hampir membunuhku. Oke, itu dramatis, tapi rasanya seperti itu. Bima ada di sana sepanjang waktu, memegang tanganku, membiarkanku berteriak padanya, memberiku es batu dan dorongan, dan mengancam dokter jika mereka tidak memberiku lebih banyak pereda nyeri. Kau hebat, katanya berulang kali. Aku membencimu, aku terengah-engah di antara kontraksi. Aku tahu. Bernapaslah. Ketika cahaya akhirnya lahir, dengan berat 3,3 kilogram, rambut gelap lebat, dan paru-paru yang bisa memecahkan kaca, aku melupakan setiap detik rasa sakit. Dia diletakkan di dadaku, makhluk kecil yang sempurna ini, dan aku jatuh cinta dengan cara yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Inilah cinta tanpa syarat itu. Ganas, protektif, bukan hal yang putus asa dan cemas yang kurasakan untuk Dimas, selalu bertanya-tanya apakah aku cukup baik. Ini adalah kepastian. Aku akan mati untuk anak ini. Sebenarnya, aku hampir melakukannya. Sempurna. Bisik Bima. Air mata mengalir di pipinya. Kirana. Dia sempurna. Ya, aku tidak bisa melepaskan pandanganku dari wajahnya. Dia memang sempurna. Kami tinggal di rumah sakit selama 2 hari, prosedur standar untuk memastikan cahaya makan dengan baik dan aku pulih dengan benar. Para perawat sangat luar biasa, mengajariku cara menyusui, mengganti popok, dan bertahan hidup dengan tidur 2 jam. Bima mengunjungi kami setiap hari, membawa bunga, boneka binatang, dan lebih banyak pakaian bayi. Dia menggendong cahaya seolah-olah dia terbuat dari kaca, berbicara padanya dalam bahasa Indonesia, berjanji akan memberinya dunia. Dia akan menjadi pembuat onar, aku tahu itu, katanya padanya, sama seperti ibumu. Tapi Paman Bima akan mengajarimu cara menjadi pintar, cara agar tidak tertangkap. Tolong jangan ajari putriku menjadi penjahat, kataku, tetapi aku tersenyum. Aku mengajarinya strategi. Itu berbeda. Pada hari kami diizinkan pulang. Aku sedang mengemasi barang-barang kami ketika ada ketukan di pintu. Seorang wanita berdiri di sana, lebih tua, lebih formal, dengan lencana yang bertuliskan petugas penghubung penjara. Perutku melilit. Nyonya Prakoso? Saya di sini karena suami Anda, Dimas Prakoso, telah meminta untuk bertemu putrinya. Dia berhak atas kunjungan yang diawasi sebelum perintah penahanan sepenuhnya berlaku. Tidak. Dia terkejut. Maaf, tidak. Dia tidak akan menemuinya. Tidak sekarang, tidak pernah. Nyonya, secara hukum, dia berhak. Dia tidak berhak atas apapun. Dia membuangku ke dalam hujan saat aku hamil dengannya. Dia mencoba merekayasa bukti untuk mengklaim dia bukan miliknya untuk menghindari tanggung jawab. Dia dipenjara karena perdagangan narkoba. Dia tidak akan bertemu dengan putriku. Perintah pengadilan menyatakan tidak ada kontak sampai dia berusia 18 tahun. Periksa lagi dokumen Anda. Aku telah meminta pengacara Bima memeriksa setiap kata dari perintah itu. Aku tahu persis apa yang dikatakannya.
Wanita itu memeriksa tabletnya, dan wajahnya berubah. Maaf. Anda benar. Saya diberi informasi yang sudah usang. Katakan pada Dimas bahwa Cahaya baik-baik saja, kataku dingin, dan dia tidak akan pernah mengenalnya sebagai apapun selain penjahat yang mencoba menghancurkan ibunya. Sekarang, silakan pergi. Dia pergi. Aku menutup pintu, duduk dengan putriku di pelukanku, dan menangis, bukan karena kesedihan, tetapi karena lega. Dari kepastian bahwa aku telah melindunginya, bahwa Dimas tidak akan pernah menyentuhnya, tidak akan pernah menyakitinya, tidak akan pernah membuatnya merasa seperti yang dia buat aku rasakan. Kau aman, sayang, bisikku. Ibu berjanji, kau aman dan dicintai, dan kau tidak akan pernah harus memohon kepada siapapun untuk membukakan pintu untukmu dari dingin. Dia menguap, sedikit, sempurna, dan tertidur di dadaku. Kami pulang ke apartemen kami, apartemen Cahaya dan aku, dan dalam beberapa hal, apartemen Bima juga, karena dia ada di sana begitu sering sehingga seolah-olah dia tinggal di sana. Dia mengambil cuti 2 minggu dari berbagai bisnisnya untuk membantuku menyesuaikan diri dengan peran sebagai ibu. Beberapa minggu pertama itu adalah kabut menyusui, kurang tidur, menangis, kami berdua, dan perlahan-lahan belajar menjadi ibu. Itu adalah hal tersulit yang pernah kulakukan. Lebih sulit daripada menjatuhkan Dimas, lebih sulit daripada selamat dari pengkhianatannya. Tapi itu juga yang terbaik. Setiap senyuman, bahkan yang katanya hanya gas. Setiap tangan kecil yang melingkari jariku, setiap saat dia tertidur nyenyak di pelukanku. Itu semua sepadan. Bima adalah seorang yang alami. Dia bisa menenangkannya saat aku tidak bisa. Dia bisa mengganti popok lebih cepat dariku. Dia bisa bertahan dengan lebih sedikit tidur dariku. Dia membacakannya cerita setiap malam, cerita yang tidak begitu kupahami tetapi sepertinya menenangkannya. Kau lebih baik dalam hal ini daripadaku, kataku suatu malam, melihatnya menidurkan Cahaya. Tidak mungkin. Kau ibunya. Kau sempurna dalam hal ini. Aku tidak merasa sempurna. Aku merasa seperti gagal setengah waktu. Itu berarti kau melakukannya dengan baik. Satu-satunya orang tua yang berpikir mereka sempurna adalah mereka yang tidak peduli. Dia menatap Cahaya, ekspresinya lembut dengan cara yang belum pernah kulihat sebelumnya. Dia beruntung memilikimu, Kirana, kau berjuang untuknya bahkan sebelum dia lahir. Kau membakar seluruh duniamu untuk menjaganya tetap aman. Itulah cinta. Mungkin dia benar. Mungkin cinta bukanlah hal yang lembut dan halus seperti yang pernah kupikirkan dengan Dimas. Mungkin cinta itu ganas dan protektif dan siap menghancurkan apapun yang mengancamnya. Saat Cahaya tumbuh 1 bulan, 2, 3 aku perlahan-lahan membangun kembali diriku. Bukan wanita yang sama seperti sebelum Dimas. Wanita itu telah pergi. Tapi seseorang yang baru. Lebih keras, ya, tetapi juga lebih kuat. Lebih percaya diri pada diriku sendiri dan pada apa yang akan kuterima. Aku mulai menemui seorang terapis, bukan karena aku merasa bersalah tentang apa yang kulakukan pada Dimas dan Ibu Retno, aku tidak merasakannya, tetapi karena aku ingin memproses trauma, untuk memastikan aku tidak mewariskan kerusakanku pada Cahaya. Terapisku hebat. Dia tidak menghakimiku karena balas dendam, tidak mencoba membuatku merasa buruk tentang itu. Sebaliknya, dia membantuku melihatnya apa adanya. Respons terhadap trauma, cara untuk merebut kembali kekuasaan ketika aku merasa tidak berdaya. Apakah kau menyesalinya? Tanyanya suatu sesi. Aku berpikir dengan hati-hati. Aku menyesal mempercayai Dimas. Aku menyesal mengabaikan naluriku tentang Ibu Retno. Aku menyesal tidak menelepon Bima lebih cepat. Tapi menjatuhkan mereka? Tidak, mereka pantas mendapatkannya. Apakah kau merasa aman sekarang? Ya. Untuk pertama kalinya dalam kehidupan dewasaku, aku merasa aman. Dan memang begitu. Tinggal di tempatku sendiri dengan putriku, dengan Bima sebagai keluarga kami, aku akhirnya merasa seperti telah menemukan pijakan yang kokoh. Aku mulai bekerja lepas lagi, pekerjaan desain grafis yang bisa kulakukan dari rumah saat Cahaya tidur siang. Rasanya senang menggunakan otakku untuk sesuatu selain skema balas dendam dan jadwal bayi. Bima mendorongku untuk kembali ke sekolah, menyelesaikan gelar yang telah kumulai sebelum bertemu Dimas. Kau pintar, Kirana. Kau harus menggunakannya. Mungkin nanti, saat Cahaya lebih besar, kataku, tetapi aku mempertimbangkannya. 6 bulan setelah kelahiran Cahaya, aku menerima surat dari Dimas. Naluri pertamaku adalah membakarnya tanpa dibaca, tetapi rasa penasaran menguasaiku. Kirana, aku tahu kau mungkin tidak ingin mendengar dariku.
Aku tahu aku tidak punya hak untuk meminta apapun darimu, tapi aku tetap akan melakukannya. Aku minta maaf. Aku tahu itu tidak cukup, itu tidak membatalkan apa yang telah kulakukan, tapi itu benar. Aku kejam, egois, dan pengecut. Aku membiarkan ibuku meracuni pikiranku terhadapmu. Aku membiarkan keserakahan dan ketakutan mengendalikan keputusanku. Aku menghancurkan hal terbaik yang pernah terjadi padaku karena aku terlalu bodoh untuk melihat apa yang kumiliki. Aku sering memikirkan malam itu. Malam aku menguncimu di luar. Aku bisa mendengarmu memohon untuk masuk. Aku bisa mendengarmu memberitahuku kau berdarah. Dan aku tidak melakukan apa-apa. Aku duduk di dalam bersama ibuku dan meyakinkan diriku sendiri kau sedang mendramatisir. Aku bisa saja membunuhmu. Aku bisa saja membunuh putri kita. Dan aku hampir melakukannya. Semua karena aku terlalu pengecut untuk menghadapi apa yang telah menjadi diriku. Aku tidak mengharapkan pengampunan. Aku tidak pantas mendapatkannya. Tapi aku ingin kau tahu bahwa aku senang dia hidup. Aku senang kau selamat. Dan aku senang kau menghancurkanku, karena aku pantas mendapatkannya. Beritahu Cahaya, ketika dia sudah cukup besar, bahwa ayahnya adalah monster. Tapi beritahu dia bahwa ibunya adalah seorang pejuang yang melindunginya darinya. Dia beruntung memilikimu. Aku minta maaf untuk segalanya, Dimas. Aku membacanya 2 kali, lalu aku menyimpannya di laci, bersama dengan dokumen lain dari masa itu, surat cerai, laporan medis, artikel berita tentang penangkapan. Suatu hari, ketika Cahaya sudah dewasa, jika dia ingin tahu cerita lengkapnya, itu akan ada di sana. Tapi aku tidak membalas. Dimas tidak pantas mendapatkan kata-kataku, bukan pengampunanku, bukan pengakuanku. Rasa bersalahnya adalah miliknya untuk dijalani. Aku punya hal-hal yang lebih penting untuk diperhatikan. Cahaya berulang tahun yang ketiga hari ini, dan saat ini dia sedang membantu Paman Bima menghias kue ulang tahunnya, yang berarti lebih banyak lapisan gula yang masuk ke mulutnya daripada ke kue, tapi dia membiarkannya karena dia tidak bisa menolak apapun yang dimintanya. Mama, lihat. Dia mengangkat tangan yang berlumuran warna biru dengan bangga. Aku lihat, sayang. Kau biru. Mungkin kita harus meletakkan sebagian lapisan gula itu di kue, saranku. Paman Bima bilang ini hari ulang tahunku. Aku yang membuat aturan. Aku melirik Bima. Dia mengangkat bahu tanpa penyesalan. Ini hari ulang tahunnya. Kau menciptakan monster. Dia sempurna, katanya, mencium puncak kepala Cahaya, sama seperti ibunya. Kami berada di apartemen kami, sebenarnya, karena Bima secara resmi pindah 6 bulan yang lalu. Masuk akal. Dia ada di sini setiap hari, membantu merawat Cahaya, dan ketika dia bertanya apakah kami ingin mencari tempat yang lebih besar bersama, aku berkata ya. Bukan secara romantis Bima dan aku tidak pernah seperti itu, tidak akan pernah tetapi sebagai sebuah keluarga. Sebagai mitra dalam membesarkan gadis kecil yang luar biasa, keras kepala, dan cemerlang ini. Tentu saja, rumah baru kami memiliki 3 kamar tidur. 1 untukku, 1 untuk Bima, dan 1 untuk Cahaya, yang telah didekorasi dengan setiap putri dan dinosaurus yang bisa dia bujuk dari Paman Bima yaitu, semuanya. Aku tidak bercanda tentang dia yang tidak bisa menolak. Hidup ini baik. Benar-benar baik. Aku menyelesaikan gelarku tahun lalu, lulus dengan predikat cum laude dalam desain grafis. Aku bekerja dari rumah, mengambil klien yang kupilih. Bima terus mengembangkan bisnisnya, menjadi semakin sah sebagian karena dia ingin menjadi panutan yang baik untuk Cahaya. Kami tidak kaya raya, tetapi kami hidup nyaman. Yang lebih penting, kami bahagia. Cahaya tidak mengenal ayahnya. Ketika dia bertanya, karena anak berusia 3 tahun sangat jeli dan memperhatikan ketika anak-anak lain memiliki ayah, aku memberitahunya versi kebenaran yang sesuai dengan usianya. Ayahmu membuat beberapa pilihan yang sangat buruk dan harus pergi. Tapi kau punya mama dan Paman Bima, dan kami mencintaimu lebih dari apapun di dunia. Lebih dari es krim? Tanyanya sekali. Lebih dari semua es krim yang pernah ada. Wow. Itu banyak. Ya. Memang. Dimas masih di penjara. Dia akan berada di sana setidaknya selama 12 tahun lagi. Ibu Retno juga, meskipun ku dengar kesehatannya memburuk. Usia dan penjara tidak cocok. Aku tidak merasakan apa-apa tentang itu. Bukan kepuasan, bukan rasa bersalah. Tidak ada. Mereka prosto bukan bagian dari hidupku lagi. Hidup ini baik. Terkadang orang bertanya padaku terapisku, teman-teman yang kubuat,
Ibu-ibu lain di taman, apakah aku menyesali caraku menangani semuanya? Apakah aku berharap aku kurang brutal, lebih pemaaf? Jawabannya selalu tidak. Dimas dan Ibu Retno mencoba menghancurkanku. Mereka mengunciku di luar di tengah hujan saat aku hamil, berharap aku akan keguguran atau menghilang karena malu. Mereka merekayasa bukti, memanipulasi sistem hukum, dan memperlakukanku seolah-olah aku tidak berharga. Aku membuktikan kepada mereka bahwa aku berharga. Aku membuktikan kepada mereka bahwa wanita yang datang dari nol, gadis dari panti asuhan, istri yang mereka anggap lemah, cukup kuat untuk membakar seluruh dunia mereka sampai habis. Dan aku akan melakukannya lagi dalam sekejap. Mama, kuenya sudah siap. Cahaya mengumumkan, wajahnya sekarang benar-benar biru karena lapisan gula. Mari kita lihat mahakaryanya. Kue itu mengerikan. Lapisan gula di mana-mana. Taburan warna-warni tersebar tanpa pola. 3 lilin tertancap pada sudut-sudut aneh. Itu sempurna. Kami menyanyikan selamat ulang tahun. Cahaya membuat permohonan dan meniup lilinnya dengan sedikit bantuan dari Bima. Kami makan terlalu banyak kue dan es krim. Dia membuka hadiahnya, buku dariku, dan tumpukan mainan yang luar biasa dari Bima. Nanti, setelah pesta selesai dan Cahaya sudah tidur, lelah dan bahagia, aku duduk di ruang tamu bersama Bima. Terima kasih, kataku. Untuk apa? Karena memanjakan putriku. Itu tugasku, untuk segalanya. Karena menemukanku malam itu, karena membantuku melawan, karena menjadi keluarga yang kubutuhkan. Dia mengambil tanganku, meremasnya dengan lembut. Kau juga keluargaku? Kirana. Selalu begitu. Sejak panti asuhan hingga sekarang, kau satu-satunya hal yang baik dan stabil dalam hidupku. Kita berhasil. Kan? Kataku. Meskipun semuanya, kita lebih dari berhasil, kita menang. Dan kami memang menang. Bukan karena Dimas di penjara, atau karena Ibu Retno menderita, atau karena aku mendapatkan balas dendamku. Kami menang karena aku duduk di sini, aman dan dicintai, dengan putriku tidur nyenyak di kamar sebelah. Karena aku telah mematahkan siklus pelecehan dan memilih jalan yang berbeda. Karena aku mengajarkan diriku sendiri, bahwa aku pantas mendapatkan yang lebih baik, dan kemudian memastikan aku mendapatkannya. Gadis yang berdiri di teras itu, di tengah hujan, berdarah dan hancur, tidak hanya selamat. Dia menjadi baru, seseorang yang lebih keras, ya, tetapi juga seseorang yang lebih kuat. Seseorang yang tidak akan pernah lagi memohon kepada siapapun untuk membukakan pintu untuknya. Karena sekarang, aku membangun pintuku sendiri. Aku yang memutuskan siapa yang masuk, dan siapapun yang mencoba mengunciku di luar. Yah, mereka telah melihat apa yang terjadi, dan mereka masih membayarnya. Aku berjalan ke kamar Cahaya, mengintipnya saat dia tidur, memeluk boneka beruang favoritnya hadiah dari Bima, tentu saja. Dia damai, aman, dicintai, inilah yang kuperjuangkan. Bukan untuk balas dendam, meskipun itu memuaskan. Bukan untuk keadilan, meskipun itu penting. Aku berjuang untuk saat ini, agar putriku bisa tidur dengan aman, tanpa rasa takut, di rumah yang penuh cinta. Agar dia tumbuh dewasa dengan mengetahui ibunya cukup kuat untuk melindunginya dari apapun, bahkan dari ayahnya sendiri. Aku memikirkan wanita yang pernah menjadi diriku 3 tahun yang lalu, putus asa akan penerimaan, bersedia menerima kekejaman karena aku terlalu takut sendirian, yakin bahwa